Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. By the way support Mimin dengan like, komen dan subscribe. Hehehe. Bab 1051, menyapa dengan keras. Baik, beritahu saya di mana mereka, kami akan segera ke sana sekarang. 4 pendekar Gunung Tomang bangkit berdiri, dan bersiap untuk menyerang. Saya akan meminta seseorang untuk membawa kalian ke sana. Setelah selesai bicara, Vincent bertepuk tangan dan pria yang mengenakan jas itu segera masuk. Kamu bawalah 4 pendekar Gunung Tomang pergi untuk membunuh beberapa orang itu, ingat untuk memastikannya. Vincent berkata pada pria yang mengenakan jas itu. Pria yang mengenakan jas mengangguk, lalu berkata pada 4 pendekar Gunung Tomang, kalian berempat, ayo berangkat. Pria yang mengenakan jas itu membawa 4 pendekar Gunung Tomang berjalan ke arah kamar Dev dan yang lainnya. Di dalam ruangan ini ada seorang pria dan seorang wanita, di depan masih ada 2 kamar lagi. Ada yang berjaga di depan pintu kamar, bunuh dulu orang itu, kalian putuskan saja, totalnya ada 4 pria dan 2 wanita, di kapal pesiar ini tidak ada orang lain lagi. Pria yang mengenakan jas itu berkata pada 4 pendekar Gunung Tomang. Kakak pertama dari 4 pendekar Gunung Tomang melihat ke arah pintu kamar di depannya dan berkata pada yang lainnya, kita mulai dari sini dulu. Setelah beberapa orang di belakangnya setuju, mereka membuka pintu perlahan-lahan. Yang ada di dalam kamar ini adalah Dev dan Ellie, saat ini 2 orang itu sedang terbaring di atas ranjang dan tidak bergerak. Dev menghadang Ellie di sisi dalam ranjang, sedangkan Dev terbaring di sisi luar ranjang. Adik ketiga, kamu bergerak dan bunuhlah 2 orang ini, belakangan ini saya merasa kamu mulai memiliki kebaikan hati, dalam bidang kita ini paling takut memiliki kebaikan hati, tahu? Kakak pertama berkata pada adik ketiga. Adik ketiga mengangguk, mengeluarkan sebuah pisau dan menggertakkan giginya lalu menusukkannya dengan ganas ke arah Dev. Dang! Suara benturan logam terdengar, diikuti oleh percikan api dari pisau yang ada di tangan adik ketiga. Hal ini membuat 4 orang itu tercengang, sementara adik ketiga melihat pisau di tangannya sendiri, matanya membelalak dan penuh ketidakpercayaan. Pisau besar yang tajam itu tiba-tiba menunjukkan sebuah luka cekung. Ini boneka ya? Adik ketiga ingin maju untuk memeriksa, dan melihat apakah Dev adalah boneka. Namun saat adik ketiga belum bergerak, Dev tiba-tiba bergumam lalu membalikkan badannya. Hal ini membuat 4 orang itu kaget, dan segera bergerak mundur. Melihat Dev tidak bangun, 4 orang itu baru merasa lega. Adik ketiga, kamu benar-benar tidak berguna, pisau rusak apa yang kamu gunakan? Kakak pertama memaki adik ketiga. Adik ketiga juga terlihat bingung, pisaunya ditempa dengan baja terbaik, sangat keras, entah kenapa hal seperti ini bisa terjadi hari ini. Adik kedua, kamu saja yang melakukannya. Kakak pertama berkata kepada adik kedua. Adik kedua mengangguk, mencabut 2 kapak dari pinggangnya, kapak itu disinai cahaya bulan dan terasa memancarkan aura dingin. Aura adik kedua terlihat meningkat, diikuti dengan kedua kapak yang perlahan-lahan memancarkan energi lalu menebas ke arah tubuh Dev dengan ganas. Jika itu adalah manusia biasa, maka pasti sudah terbelah menjadi 3 bagian, namun hal aneh terjadi lagi. Kedua kapak adik kedua yang mendarat di tubuh Dev tidak menyebabkan adegan berdarah. Sebaliknya malah adik kedua merasa sepasang tangannya menjadi kebas, seolah kapaknya dibenturkan di atas pelat baja. Brak! Kemudian, kedua kapak itu mulai menunjukkan retakan-retakan dan akhirnya hancur berkeping-keping, hanya tersisa 2 gagang kapak yang digenggam di tangan adik kedua. Ini. Adik kedua melihat gagang kapak yang tersisa di tangannya, dan seketika tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang lainnya juga menganga, merasa kaget dengan adegan di hadapan mereka. Gawat, cepat pergi. Setelah sesaat, kakak pertama tersadar dan raut wajahnya berubah, dia segera berpesan kepada yang lainnya dan hendak kabur. Karena sudah datang kemari, setidaknya harus menyapa dulu sebelum pergi. Di saat 4 orang itu hendak berbalik dan kabur, tiba-tiba suara Dev terdengar dari belakang. Diikuti dengan tekanan yang sangat besar seketika menekan ke arah 4 orang itu. Bab 1052, keras kepala. Keempat pria itu seketika berlutut di lantai dengan suara gedebuk, dan tidak bisa mengangkat kepala mereka karena tekanan itu. Merasakan tekanan yang begitu besar, 4 orang itu sudah ketakutan setengah mati, raut wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Mereka belum pernah merasakan tekanan yang begitu besar, jadi sama sekali tidak tahu, kekuatan seperti apa yang bisa memancarkan tekanan sebesar ini. Siapa yang menyuruh kalian datang dan membunuhku? Saat ini, Dev perlahan-lahan bangkit berdiri dan menatap 4 pendekar Gunung Tomang yang berlutut di lantai, lalu bertanya pada mereka. 4 orang itu gemetar tapi tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka yang melakukan hal seperti ini, membicarakan kepercayaan dan tidak akan mengkhianati majikan mereka. Meskipun kekuatan Dev membuat mereka takut, tapi mereka tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka.
Melihat empat orang itu tidak mau bicara, Dev menyeringai, empat orang yang keras kepala, kalau begitu saya mau lihat sekeras apa tulang kalian ini. Dev berkata lalu melambaikan tangannya. Swoosh. Kilatan cahaya keemasan seketika menebas sepasang tangan adik ketiga empat pendekar Gunung Tomang hingga palah. Tangannya patah dan terjatuh ke tanah, darah tidak berhenti bercucuran. Ah, Adik ketiga berteriak kesakitan, namun saat dia baru mengeluarkan suara, Dev langsung menamparnya dan membuat rahangnya bengkok dan tidak bisa bersuara sama sekali. Melihat Dev yang begitu kejam, beberapa orang itu mulai mengucurkan keringat dingin. Teman, masalah hari ini adalah kesalahan kami berempat, jika kamu memberi kami kesempatan dan melepaskan kami empat pendekar Gunung Tomang tidak akan pernah mencari masalah denganmu lagi, dan kami akan memastikan kamu bisa sampai di kota Lamar dengan selamiat. Kakak pertama dari empat pendekar Gunung Tomang berkata pada Dev. Mengandalkan kalian, menjamin keselamatanku. Dev hanya bisa mencibir, dan meningkatkan aura di tubuhnya, beberapa orang itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut lagi dan langsung terkapar di lantai. Nak, cepat lepaskan kami, kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar dari kota Lamar, kalau punya keberanian beritahu namamu. Adik kedua empat pendekar Gunung Tomang yang terkapar di lantai membelalak dan berteriak. Wah, sepertinya kalian masih ingin membalas dendam padaku ya? Dev tersenyum, apa yang bisa kalian lakukan walau saya memberitahu kalian namaku, dengarkan dengan baik, namaku Dev, ingin membalas dendam padaku, silakan saja, saya akan menunggu, hanya saja kalian belum tentu memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Setelah Dev selesai bicara, tekanan yang menakutkan itu menghilang namun digantikan dengan keinginan membunuh yang begitu tajam. Dev. Empat pendekar Gunung Tomang yang mendengarnya mulai tertegun satu persatu, mata mereka membulat dan mulut mereka menganga. Kamu adalah Dev yang membunuh Ichiro Watanabe, dan menerima tantangan keluarga King di forum bela diri. Kakak pertama dari empat pendekar Gunung Tomang bertanya dengan kaget. Kalian tahu tentang saya? Dev tidak mengangka, di kota Lamar yang kecil juga ada yang mengetahui tentang dirinya. Mendengar pengakuan Dev, mereka berempat seketika terkejut dan menjadi pucat pasi. Tuan Dev, mana mungkin kami tidak mengetahui namamu, kami mohon padamu ampunilah kami. Vision yang meminta kami kemari, kami juga hanya melakukan pekerjaan demi uang, mohon Tuan Dev ampuni kami. Empat orang itu bersujud kepada Dev dengan mati-matian, dan adik kedua dari empat pendekar Gunung Tomang itu melakukannya dengan paling keras, tidak lagi dipenuhi dengan kesombongan yang baru dia tunjukkan. Kenapa dia ingin membunuh kami? Tanya Dev. Kakak pertama menggelengkan kepalanya, Tuan Dev, kami juga tidak tahu, orang ini sudah sering melakukan pembunuhan untuk menghindari pengiriman barang, mungkin saja kalian memiliki barang berharga yang diincar oleh Vision. Dev yang mendengar hal itu seketika mengerti, Vision pasti ingin membunuh mereka karena kumpulan barang-barang antik di pelelangan. Itulah mengapa dia berbaik hati mengantar mereka kembali dengan kapal pesiar. Dengan begitu dia bisa bertindak saat di kapal pesiar, melemparkannya ke laut tanpa ada yang mengetahui. Bab 1053, Eksistensi Bagaikan Dewa. Dev melirik empat pendekar Gunung Tomang dan berkata dengan ringan, pergilah, jangan sampai saya melihat kalian lagi. Empat pendekar Gunung Tomang yang mendengar Dev melepaskan mereka segera menganggukkan kepalanya dan bergegas berlari keluar. Dev kembali berbaring, dia ingin melihat trik apa yang dimiliki oleh Vision setelah ini. Sedangkan empat pendekar Gunung Tomang yang sudah melarikan diri saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Terutama adik ketiga, melihat kedua tangannya yang sudah patah dia menggertakkan giginya, Vision bajingan, bukankah dia menyuruh kita untuk mengantar diri ke kematian? Tua bangka ini membuatku kehilangan dua tanganku, saya tidak akan membiarkannya. Benar, kita tidak boleh membiarkan tua bangka itu, dia hampir membuat kita terbunuh. Adik kedua juga dipenuhi dengan keinginan membunuh. Kakak pertama yang mendengarnya mengangguk, ayo, walau tidak membunuh si tua bangka itu, kita juga harus menghajarnya. Empat pendekar Gunung Tomang berkata dan berjalan menuju ke kamar Vision dengan penuh kemarahan. Vision saat ini sedang menyenandungkan sebuah lagu, menunggu kabar baik dari empat pendekar Gunung Tomang. Pada saat itu, pintu kamar ditendang hingga terbuka dan empat pendekar Gunung Tomang berjalan masuk dengan galak. Vision melihat empat pendekar Gunung Tomang yang sudah kembali begitu cepat sedikit tercengang, dia segera berdiri dan tertawa, tidak disangka kalian berempat bisa menyelesaikannya dengan begitu cepat. Saya akan menyelesaikanmu, bajingan. Adik kedua dari empat pendekar Gunung Tomang memiliki temperamen yang berapi-api dan langsung menamparkan Vision. Vision juga merupakan seorang master, dia segera mundur dan menghindar. Apa yang kalian lakukan? Vision bertanya dengan raut wajah bingung. Melakukan apa? Kamu hampir membuat kami mati terbunuh, lihat tangan adik ketigaku. Kakak pertama empat pendekar Gunung Tomang juga sangat marah dan langsung menarik adik ketiga ke arahnya. Saat Vision melihat tangan adik ketiga yang sudah patah, dia menjadi kebingungan. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Vision tidak mengerti, kenapa masalah bisa menjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Kakak pertama membelalak, orang yang kamu minta untuk kami bunuh adalah seorang Great Grandmaster, seorang Great Grandmaster.
Sialan, dasar bajingan, kamu meminta kami pergi membunuh Great Grandmaster, bukankah itu sama saja dengan menyuruhku mengantar diri ke kematian? Kakak pertama mengumpat dan mencaci maki, dia sudah ingin menelan Vision hidup-hidup. Vision yang mendengarnya seketika tertegun. Great Grandmaster. Eksistensi yang bagaikan dewa di matanya, dia ternyata berniat membunuh seorang Great Grandmaster, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Tapi Vision tidak merasa ada orang dari kerumunan itu yang memiliki kekuatan Great Grandmaster, dua pria yang agak tua hanya orang biasa, lalu ada sepasang pria dan wanita, walau berlatih dari rahim ibunya, juga tidak mungkin bisa mencapai ranah Great Grandmaster. Yang paling memungkinkan adalah sepasang pria dan wanita parubaya itu, tapi Vision tidak merasakan aura Great Grandmaster dari tubuh Yansen dan Fata. Dari beberapa orang itu, siapa yang kekuatannya sudah mencapai ranah Great Grandmaster? Vision bertanya dengan bingung. Bodoh, orang yang dimaksud tentu saja Dev, Tuan Dev, pria yang paling muda itu. Kakak pertama memaki. Dev, Tuan Dev. Vision mengernyitkan keningnya dan seketika sepasang matanya membulat dan dia menarik nafas dingin, orang yang membunuh Ichiro Watanabe dalam kompetisi internasional. Omong kosong, kalau bukan dia siapa lagi? Kakak pertama melotot pada Vision. Kali ini, Vision benar-benar tercengang dan berdiri di tempat seolah-olah dia adalah patung. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah Tuan Dev. Saat ini Vision sudah merasa menyesal dalam hatinya. Jika dia tahu Dev ada di dalam kerumunan itu, diberi 100 keberanian pun dia tidak akan berani melakukan hal ini, sebaliknya dia akan melayaninya dengan penuh hormat. Iya. Adik kedua langsung menamparkan Vision, dan kali ini Vision tidak menghindar. Kamu tidak tahu lalu sudah selesai, saya beritahu padamu, kami sudah memberitahukan faktanya, berani menyinggung Tuan Dev, kamu benar-benar meminjam nyali harimau. Lagi pula, Tuan Dev adalah anggota Majelis Perlindungan Hukum di Kota Gama, dia adalah orang yang berjasa, kamu tunggu saja untuk dilenyapkan. Adik kedua meraung. Bab 1054, berlutut dan memohon ampun. Vision sudah sangat ketakutan hingga terduduk di lantai dan langsung mengompol. Jika Dev ingin membunuhnya maka itu hanya semudah melambaikan tangannya, jangankan membunuhnya, bahkan jika dia ingin menghancurkan seluruh fondasi yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun, itu hanya membutuhkan satu kata darinya. Sudah berakhir, saya sudah berakhir. Vision menjadi linglung dan terus bergumam seperti orang gila. Melihat penampilan Vision, adik kedua menendangnya 2 kali. Adik kedua, sudahlah, ayo kita pergi, jangan sampai Tuan Dev melihat kita lagi, kalau tidak kita tidak akan bisa pergi. Kakak pertama 4 pendekar Gunung Tomang berteriak pada adik kedua, lalu langsung melompat keluar dari jendela dan mendarat dengan stabil di bawah kapal kecil. Bos. Pada saat itu, pria yang mengenakan jas berjalan masuk dan melihat Vision yang terduduk di lantai, bergegas memapa Vision berdiri. Cepat, panggil semua orang yang ada di kapal, cepat. Vision berteriak pada pria yang mengenakan jas itu. Pria yang mengenakan jas tercengang, namun dia segera melakukan apa yang diperintahkan dan bergegas mengumpulkan semua orang. Lalu Vision membawa semua orang dan langsung berlutut di depan kamar Dev. Ada beberapa orang tidak mengetahui apa yang terjadi tetap berdiri dan tidak tahu harus berbuat apa. Dasar bajingan, berlutut kalian semua, tidak ada yang boleh berbicara, kalau berani mengganggu tidur Tuan Dev, saya akan mencabut nyawa kalian. Perkataan Vision membuat semua orang ketakutan dan bergegas berlutut, tidak ada yang berani berbicara lagi. Setelah 2 jam lebih, langit di luar sudah mulai terang, dan kapal pesiar kembali membunyikan peluitnya, perlahan-lahan mendekati pelabuhan. Indrawan dan Juan bangun terlebih dulu, saat keduanya berjalan keluar, mereka melihat Vision dan para bawahannya sedang berlutut di koridor. Hal ini membuat Indrawan dan Juan tampak bingung. Bos Vision, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Indrawan. Tuan Indrawan, saya berdosa, saya sedang meminta pengampunan dari Tuan Dev. Vision berkata dengan raut wajah penuh penyesalan. Berdosa, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau ada masalah, bangun dan bicarakanlah. Indrawan ingin memapa Vision tapi Vision yang belum bertemu langsung dengan Dev, tidak berani berdiri. Di saat ini, Dev membuka pintu kamar dan berjalan keluar, melihat Vision membawa begitu banyak orang berlutut di koridor, Dev sama sekali tidak heran. Pendengaran Dev sangat baik, jadi dia bisa mendengar seluruh pergerakan yang terjadi di koridor tadi malam dengan jelas. Melihat Dev berjalan keluar, Vision segera merangkak menghampiri. Tuan Dev, saya bersalah, mohon Tuan Dev memaafkan saya. Vision berlutut di hadapan Dev, menangis ketakutan dan tubuhnya gemetar karena ketakutan. Saat ini, jika Dev merasa tidak senang, maka nyawanya pasti tidak akan bisa bertahan, jangankan nyawanya sendiri, mungkin nyawa seluruh keluarganya juga akan terancam. Dev, apa yang sebenarnya terjadi? Indrawan dan Juan bertanya dengan bingung. Minta saja dia sendiri yang berbicara. Dev menatap Vision dan tersenyum tipis, kamu salah. Apa maksudnya? Di mana letak kesalahanmu?
Vision mengangkat kepalanya dan menatap Indrawan lalu berkata dengan rasa bersalah, saya tidak seharusnya melakukan kejahatan demi keuntungan, demi mempertahankan barang-barang antik itu untuk diriku sendiri, saya berniat membunuh Tuan Dev, Tuan Indrawan dan yang lainnya, saya pantas mati, saya pantas mati. Sambil berkata, Vision menamparkan dirinya sendiri, dan setiap pukulan itu sangat keras dan ganas, membuat wajahnya langsung bengkak. Indrawan yang mendengarnya menatap Vision dengan sedikit tidak percaya, dia tidak menyangka Vision akan berniat membunuh dirinya dan yang lainnya demi barang-barang antik itu. Indrawan awalnya mempercayai Vision, sekarang tampaknya dia terlalu mudah mempercayai orang. Tuan Indrawan, menurutmu bagaimana hal ini harus ditangani? Dev tidak membuat keputusan, dan menyerahkan masalah ini kepada Indrawan. Mendengar Dev berkata seperti itu, Vision segera menoleh dan merangkak ke arah Indrawan. Tuan Indrawan, kumohon ampuni saya masih memiliki banyak barang antik di rumahku, Tuan Indrawan bisa memilih sesuka hati, saya jamin kamu akan menyukainya. Vision tahu kalau Indrawan menyukai barang antik, jadi dia mencoba menyenangkan Indrawan. Bab 1055, sangat percaya diri. Indrawan yang mendengar itu seketika tatapan matanya bersinar, lalu berkata, Dev, karena Bos Vision sudah mengakui kesalahannya, maka lupakan saja, lagi pula dia juga tidak melakukan apapun pada kita. Indrawan tidak tahu, semalam ada orang yang menyerang hanya saja tidak pergi ke kamarnya. Karena Tuan Indrawan berkata seperti itu, maka lupakan saja. Dev tentu harus memberi muka kepada Indrawan, lalu di sisi lain, Dev tidak membunuh Vision karena dia bisa mendapatkan informasi dari orang ini. Orang-orang yang mengarungi lautan sepanjang tahun untuk mencari kapal karam tentu akan menyelamatkan banyak harta karun, jika di antaranya ada senjata ajaib atau semacamnya, akan berguna bagi Dev. Terima kasih Tuan Dev mengampuni nyawaku. Vision segera bersujud dan mengucapkan terima kasih, lalu membawa bawahannya untuk membawa Dev dan yang lainnya turun dari kapal. Karena Dev harus membawa Ellie ke lembah pengobatan, dia langsung menyuruh Vision mencarikan mobil saat turun dari kapal dan pergi menuju lembah pengobatan. Sedangkan Indrawan dan Juan, dijaga oleh Yansen dan Fata, Vision juga bukan lawannya, serta, setelah masalah ini Vision juga tidak berani macam-macam pada Indrawan lagi. Dev segera membawa Ellie ke lembah pengobatan, 5 hari sudah berlalu, sekarang hanya tersisa 2 hari untuk pertarungannya dengan August. Dev, apa yang terjadi pada Ellie? Bram yang selama ini menetap di lembah pengobatan melihat Dev menggendong Ellie kembali ke lembah pengobatan, bertanya dengan penuh perhatian. Paman Bram, Ellie diracuni oleh orang lain, saya tidak bisa menemukan racunnya, jadi datang kemari untuk meminta tetua Alfred memeriksanya. Dev menjelaskan. Mendengar Dev sudah datang, Helen dan Elena juga bergegas menghampiri, saat melihat Ellie yang tidak sadarkan diri, dua gadis itu juga merasa sangat khawatir. Penguasa lembah. Alfred datang dengan tergesa-gesa bersama beberapa tetua lainnya. Tetua Alfred, coba kalian periksa, racun apa yang ada di dalam tubuh Ellie, dia tidak sadarkan diri. Melihat Alfred dan yang lainnya sudah datang, Dev segera berkata. Alfred mengangguk, lalu mulai memeriksa, namun walau beberapa tetua itu sudah memeriksanya, mereka juga tidak bisa menemukan racun apa yang ada di dalam tubuh Ellie. Penguasa lembah, racun yang ada di dalam tubuh Nona Ellie sangat ens, sama sekali tidak bisa ditemukan jejaknya, apakah ada alasan lain, dan bukan terkena racun? Alfred mengernyitkan keningnya dan bertanya. Tidak mungkin, orang yang meracuninya yang mengatakannya sendiri, dia meracuni saya dan Ellie tapi saya kebal terhadap racun. Dev menggelengkan kepalanya. Alfred mengernyitkan keningnya semakin erat, ini sangat aneh, kenapa kita tidak bisa menemukannya, kalau tidak bisa mendeteksi racun apa maka kita juga tidak bisa mendetoksifikasi, atau kita bisa mencoba memberikan pil penawar racun kepada Nona Ellie untuk dicoba dulu, kalau tidak bisa, kita harus memeriksanya lagi secara mendetail. Baik, Tetua Alfred, saya akan menyerahkan Ellie kepada kalian terlebih dulu, jangan sampai sesuatu terjadi padanya, saya masih ada urusan dan harus kembali ke kota Gama secepatnya, saat saya kembali jika masih tidak bisa menemukan alasannya, maka saya akan membawa Ellie langsung kepada orang yang meracuninya. Dev bergegas berangkat ke kota Gama untuk bertanding dengan August. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan naga ilahi, dan sudah sangat percaya diri untuk melawan August. Setelah dia mengalahkan August, dia akan membawa Ellie untuk menemui Raja Alhas, Warden untuk membuat perhitungan. Penguasa lembah, tidak perlu khawatir, meskipun kita tidak bisa mendeteksi racun yang ada di dalam tubuh Nona Ellie, tapi nafasnya sangat stabil, dia akan baik-baik saja. Kata Alfred. Mendengar perkataan Alfred, Dev merasa lega, di saat Dev berbalik dan hendak pergi, Bram menyusulnya dan berkata pada Dev, Dev, apakah kamu akan pergi bertanding dengan August? Paman Bram, kamu juga tahu. Dev merasa aneh, Bram berada di lembah pengobatan, bagaimana dia bisa mengetahui hal yang terjadi di luar? Tentu saja saya tahu, sekarang seluruh dunia bela diri sedang ramai membicarakannya, kamu harus berhati-hati, keluarga King memiliki senjata ajaib, dengar-dengar senjata itu ditinggalkan oleh seorang yang sudah mencapai ranah transformasi, senjata itu sangat ampuh dan saya rasa kali ini August pasti akan menggunakannya. Bram berkata pada Dev. Bab 1056, bertindak dengan emosi sesaat.
Senjata ajaib apa? Dev bertanya. Bram menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, barang seperti itu adalah rahasia keluarga King, tidak banyak orang yang mengetahuinya, hanya saja kamu sebaiknya berhati-hati. Dev mengangguk, Paman Bram, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Lalu, mengenai konfrontasi dengan aliansi seni bela diri, kamu sebaiknya tetap rendah diri, aliansi seni bela diri bukanlah seperti yang kamu lihat, kamu tidak boleh bertindak dengan emosi sesaat. Bram takut karena Dev masih muda, dan tidak berhenti menasihatinya. Hanya saja Bram tidak tahu kalau Yuki diculik oleh aliansi seni bela diri, dan kalau dia tahu entah bagaimana dia akan memikirkan tentang mereka. Dev juga tidak memberitahu Bram, karena Bram sudah menghabiskan waktu cukup lama dengan Yuki, dan keduanya sudah memiliki ikatan yang dalam. Bram juga sudah mewariskan semua kemampuannya kepada Yuki dan Ellie. Bagi Bram, Yuki dan Ellie sudah seperti anaknya sendiri. Jika memberitahu Bram bahwa Yuki diculik oleh aliansi seni bela diri, dan dipelihara seperti seekor tikus, Bram mungkin akan sangat marah. Saya mengerti. Dev mengangguk lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Dev, Bram menghela nafas pelan lalu bersiul, kemudian seekor merpati putih hinggap di pundak Bram. Bram mengeluarkan sebuah surat panjang yang sudah dia siapkan dan mengikatnya di kaki merpati itu lalu membiarkannya terbang. Dev berlari menuju kota Gama dan saat tiba di Majelis Perlindungan Hukum, hanya tersisa 1 hari lagi untuk pertarungannya dengan August. Melihat Dev sudah kembali, Eddie bergegas menghampiri dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bersalah, Tuan Dev, apakah kamu sudah bertemu dengan Nona Ellie? Saat itu dia diam-diam pergi mengikutimu, saya tidak bisa menghentikannya. Sudah, saat ini dia sedang berada di lembah pengobatan, sudah tidak masalah. Dev menepuk pundak Eddie dan bertanya, Ketua Majelis Eddie, selama saya pergi beberapa hari ini, apakah ada pergerakan di kota Gama? Eddie menggelengkan kepalanya, tidak ada, aliansi seni bela diri dan keluarga King sangat tenang, hanya saja saya dengar bahwa Guru Atta, gurunya August, turun gunung untuk membantu August, kekuatan anak ini sudah melesat dalam beberapa hari terakhir, jadi Tuan Dev kamu harus berhati-hati. Dev tersenyum ringan, kekuatan August meningkat pesat dalam beberapa hari, sementara kekuatannya sendiri tidak, tapi saat ini Dev sudah memiliki kekuatan naga ilahi, dia sudah dapat bertarung dengan seorang Great Grandmaster tingkat puncak. Tuan Dev, ada satu hal lagi, tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Eddie tiba-tiba berkata. Ada masalah apa? Tanya Dev. Keluarga Watanabe di negara Partan sudah menyebarkan berita bahwa dia akan mengirim 5 orang Great Grandmaster tingkat 8 ke Arunika untuk membunuhmu dan membalaskan dendam Ichiro Watanabe, hanya saja Tuan Dev tidak perlu khawatir, Tuan Graham sudah memerintahkan pasukan untuk memblokir perbatasan, orang-orang itu tidak akan mungkin bisa masuk ke wilayah Arunika. Kata Eddie. Dev mengangguk, dia sama sekali tidak khawatir, jika 5 orang Great Grandmaster tingkat 8 diam-diam menyelinap masuk ke Arunika, dan kota Gama, maka seluruh perbatasan Arunika terlalu lemah dan pertahanan di kota Gama juga terlalu rendah. Tapi Dev tahu, masalah ini tidak akan sesederhana itu, keluarga Watanabe tidak cukup bodoh. Untuk mengirim seseorang untuk membunuhnya secara terang-terangan, bukankah itu sama saja dengan memberitahukan keberadaannya kepada pihak musuh? Alasan mengapa keluarga Watanabe melakukannya karena 5 Great Grandmaster tingkat 8 ini hanyalah kedok, pembunuh sebenarnya entah berada di mana. Ketua Majelis Eddie, masih ada waktu 1 hari, saya akan mengasingkan diri, kalau tidak ada masalah cobalah untuk tidak menggangguku. Dev sudah mendapatkan kekuatan naga ilahi, namun dia belum berkultivasi dengan baik, dia ingin melihat sekuat apa kekuatan naga ilahi, apakah itu bisa membuatnya menembus beberapa tingkatan. Tuan Dev, jangan khawatir, saya akan melindungimu secara pribadi. Kata Eddie. Dev kembali ke dalam kamarnya, mengeluarkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dan sebuah kesadaran spiritual masuk ke dalam lukisan itu, dan tubuhnya perlahan-lahan mulai terbungkus oleh kabut putih yang samar. Dev hanya merasakan sebuah gejolak di dalam dantiannya, lalu sebuah aura yang mendominasi keluar dari dalam kristal naga dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat dan berantakan, semua energi spiritual yang ada di dalam tubuh Dev tersedot ke dalam aura yang mendominasi ini. Bab 1057, pergi dengan tidak senang. Kediaman keluarga King. Navin dan Guru Atta sedang mengobrol sambil minum teh. August berdiri di samping, saat ini tubuh August benar-benar memancarkan aura samar seorang yang mendekati ranah Great Grandmaster tingkat puncak. Hahaha, benar-benar sangat berterima kasih kepada Guru Atta, tidak disangka dalam waktu beberapa hari yang singkat, kekuatan August dapat meningkat pesat dan sudah mendekati ranah Great Grandmaster puncak, jika bisa menang melawan Dev, August pasti akan mencapai ranah Great Grandmaster puncak sebelum akhir tahun, dengan begitu dia akan menjadi orang paling muda yang mencapai ranah Great Grandmaster puncak di kota Gama. Navin terlihat sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Kepala keluarga King, ini adalah bakat alaminya August, saya percaya dengan bakatnya tidak perlu waktu lama untuk bisa mencapai setengah jalan dari ranah Master Guru, pada saat dia menerobos ranah Master Guru, maka posisi keluarga King di kota Gama sepertinya akan meningkat selangkah lagi. Guru Atta berkata sambil tersenyum. Hahaha, semua ini berkat didikan dari Guru Atta.
Navin saat ini sangat bahagia, kalau August bisa menembus ranah Master Guru, maka keluarga King akan memiliki Master Guru termuda di dunia bela diri Kota Gama, bahkan mungkin Master Guru termuda di seluruh Arunika. Dengan usia August, pada saatnya nanti, keluarga King akan memimpin seluruh dunia bela diri. Sekarang kekuatan August sudah bertambah pesat, untuk melawan Dev sudah bukan lagi masalah, saya juga sudah harus kembali. Guru Atta bangkit berdiri dan bersiap pergi. Di saat ini, Wiwanto berjalan masuk dari luar, dan raut wajahnya muram, kalian jangan meremehkan Dev, kekuatan August semakin bertambah tapi Dev juga bukan tidak melakukan apa-apa. Melihat Wiwanto datang tanpa diundang, Navin sangat bingung dan segera bangkit berdiri, Ketua Dewan Wiwanto, apa maksud perkataanmu? Wadaw Dev melakukan sesuatu, dalam waktu beberapa hari yang singkat, kekuatannya bisa meningkat seberapa banyak. Perlu diingat, August sudah mendapatkan seluruh warisan dari saya, dan saya menggunakan teknik rahasia untuk membuat dia bisa menembus ranah dalam waktu singkat. Guru Atta mendengus dingin. Guru Atta, saya tidak bermaksud meragukan kamu, kamu jangan salah paham. Wiwanto melihat Guru Atta yang marah segera menjelaskan, kami mendapat kabar kalau Dev mungkin mengalami kejadian aneh baru-baru ini, namun kami belum mendapatkan informasi pasti tentang hal itu, hanya saja lebih baik berhati-hati. Sekarang ini bukan hanya pertarungan antara August dan Dev, August mewakili seluruh aliansi seni bela diri, Dev berani memprovokasi aliansi seni bela diri, maka dia harus dipermalukan di hadapan seluruh komunitas bela diri. Ketua Dewan Wiwanto, jangan khawatir, August pasti akan menang, pada saatnya nanti saya membiarkan dia membawa senjata ajaib milik keluarga King, walau Dev sudah mencapai ranah Great Grandmaster Puncak, dia juga bukan lawannya August. Navin berkata dengan percaya diri. Baguslah kalau begitu, jangan sampai mempermalukan pada saatnya nanti. Wiwanto menganggukkan kepalanya. Kamu terlalu meremehkan muridku, setelah pertarungan berakhir nanti, saya akan membawa August kembali ke gunung, dan setelah akhir tahun saya akan memintanya untuk menantang Dewan Aliansi kalian, pada saatnya saya mau lihat apakah Dewan Aliansi kalian merupakan tandingan dari muridku. Guru Atta berkata dengan marah. Perkataan Guru Atta juga membuat raut wajah Wiwanto seketika menjadi tidak natural. Bagaimanapun, dia sendiri merupakan dewan dari Aliansi Seni Bela Diri, meskipun Guru Atta bukan anggota Aliansi Seni Bela Diri tapi dia selalu memberi muka kepadanya, namun sekarang Guru Atta sepertinya sudah meremehkan Wiwanto. Guru Atta, saya akui kalau kamu memang sangat kuat, dengan bakat August, bukan hal yang tidak mungkin untuk mencapai ranah Great Grandmaster Puncak sebelum akhir tahun, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui, sama-sama berada di ranah Great Grandmaster Puncak, tapi juga ada pembagian tinggi rendahnya, saya sudah berlatih di ranah Great Grandmaster Puneak selama bertahun-tahun, baik dari kemampuan bertarung maupun kemampuan beradaptasi, saya tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang baru mencapai ranah Great Grandmaster Puncak. Wiwanto berkata dengan raut wajah dingin. Kalau begitu bertanding saja saat akhir tahun. Guru Atta langsung mengibaskan lengan jubahnya dan pergi. Raut wajah Wiwanto juga muram, dan pergi dengan tidak senang. Bab 1058, Bertaruh. Majelis Perlindungan Hukum. Tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, diikuti oleh aura yang menyerupai sosok naga ilahi yang terlihat dengan mata telanjang, berkeliling di dalam kamar Dev lalu kembali ke dalam tubuh Dev. Pada saat ini sepasang mata Dev tertutup rapat dan berusaha mati-matian untuk menekan dan menyalurkan kekuatan naga ilahi ini, tapi kekuatan naga ilahi ini sepertinya berada di luar kendalinya, jadi saat ini dia harus menjinakkan kekuatan naga ilahi ini. Kekuatan naga ilahi ini berkeliaran di dalam tubuh Dev, dan semua energi spiritual yang ada di dalam tubuh Dev sudah habis diserap oleh kekuatan naga ilahi ini, seni konsentrasi hati di dalam tubuh Dev sedang berpacu dengan cepat dan membuat kekuatan hisap yang sangat besar di dalam dantian, mencoba untuk menyedot kekuatan naga ilahi itu ke dalam dantian dan memurnikannya. Tapi kekuatan naga ilahi itu seolah memiliki kesadaran dan mati-matian melawan isapan dari dalam dantian Dev, seperti seorang anak nakal yang tidak patuh. Di saat Dev merasa dantiannya melemah, tiba-tiba cincin pusaka naga di tangannya bersinar, kali ini tidak hanya sekejap, namun terus bersinar. Kekuatan naga ilahi yang disinai oleh cahaya itu seketika menjadi sangat patuh, tidak menunggu reaksi Dev, dia langsung menukik dan masuk ke dalam dantian Dev. Seni konsentrasi hati sedang bekerja dan dantian Dev mulai memurnikan kekuatan naga ilahi. Kemudian Dev merasa seperti sedang naik roket. Beberapa tingkatan ditembus dengan mudah oleh kekuatan naga ilahi, Dev tidak pernah menyangka terobosan seperti ini dapat terjadi. Saat matahari pagi menyinari ruangan, Dev membuka matanya perlahan-lahan. Dev merasakan aura di dalam tubuhnya dengan sedikit tidak percaya, hanya dalam satu hari. Dev langsung menembus ke ranah inti emas tingkat kelima, pada saat ini, inti emas yang ada di dalam tubuh Dev menjadi lebih besar. Saat ini, aura di tubuh Dev akan sama menakutkannya dengan Great Grandmaster Puncak bagi orang luar. Tok tok tok. Pada saat itu, terdengar ketukan pintu dan kemudian terdengar teriakan Eddie, Tuan Dev, hari ini adalah hari pertarungan. Saya tahu. Dev bangkit berdiri dan membukakan pintu. Eddie merasakan aura di tubuh Dev dan seketika terpana. Tuan Dev, perubahanmu ini terlalu besar.
Kekuatan Eddie masih terlalu rendah untuk merasakan kekuatan Dev secara akurat saat ini, tapi dia dapat merasakan aura di tubuh Dev sehari sebelum dan sekarang benar-benar berbeda jauh. Melihat Eddie yang terkejut, Dev tersenyum ringan, dia sendiri tidak menyangka kekuatan naga ilahi akan sekuat ini. Ayo kita berangkat. Setelah bicara, Dev segera berangkat menuju tempat pertandingan. Saat ini, aliansi seni bela diri secara khusus menyiapkan tempat untuk pertandingan, dan sudah banyak kendaraan yang tiba. Tidak hanya komunitas bela diri Kota Gama, tapi banyak ahli bela diri yang datang dari tempat lain untuk menonton. Beberapa orang bahkan membuka taruhan di luar arena dan mulai bertaruh untuk Dev dan August. Ayo cepat pasang, yang memasang taruhan untuk Tuan Muda August, 1:1, untuk Dev, 1:10. Suara yang terdengar di pengeras suara tidak berhenti mengulang-ulang. Hal ini tidak mengherankan, bagaimanapun August sudah terkenal di dunia bela diri selama bertahun-tahun, dia adalah generasi muda yang paling berbakat, dan dia juga berada di bawah pengajaran Guru Atta, ditambah lagi, keluarga King memiliki sumber daya yang tidak sebanding dengan keluarga biasa, jadi banyak orang yang mengira August akan menang. Saya bertaruh untuk kemenangan Tuan Muda August. Saya bertaruh untuk kemenangan Tuan Muda August. Hampir semua orang bertaruh August yang akan menang, dan hanya sedikit yang yakin pada Dev. Sialan, dasar orang-orang yang hanya bisa meremehkan orang lain, sebentar lagi, saat Kak Dev memukul August hingga seperti anjing mati, saya mau lihat apakah mereka akan bertaruh untuk kemenangan August lagi. Saat itu, Thomas yang sudah berada di lokasi menggertakkan giginya dan mencaci maki. Thomas, pasang taruhan untuk kemenangan Tuan Dev. Steve berkata pada Thomas. Bab 1059, taruhan 50 triliun. Thomas yang mendengarnya segera mengangguk dengan senang dan bergegas berlari ke sana, saya bertaruh untuk kemenangan Kak Dev, 100 miliar. Thomas berteriak dan menarik banyak perhatian orang, beberapa di antara mereka bahkan mencibir Thomas si bodoh ini. Saya bertaruh untuk kemenangan Tuan Dev, 10 triliun. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan maju dan langsung memasang taruhan 10 triliun. Orang itu adalah Marco dari keluarga Wijaya, sekarang keluarga Wijaya sudah mengikuti Dev, jadi tentu saja keluarga Wijaya akan hadir di pertarungan ini. Tidak hanya keluarga Wijaya, bahkan lembah pengobatan juga mengutus orang untuk datang, karena tetua Alfred dan yang lainnya harus menyembuhkan penyakit Ellie, jadi mereka memimpin kali ini adalah Edward. Melihat anggota lembah pengobatan juga datang, banyak yang mulai membicarakannya. Kenapa lembah pengobatan juga datang? Perlu diketahui orang-orang di lembah pengobatan tidak menyukai keramaian. Benar juga, namun sepertinya kali ini lembah pengobatan mengutus para juniornya, beberapa tetua itu tidak hadir. Apakah karena lembah pengobatan diundang secara resmi? Karena saat ini Dev adalah anggota Majelis Perlindungan Hukum, pada saatnya jika terluka, perlu bantuan orang-orang dari lembah pengobatan untuk menyembuhkannya. Saat kerumunan orang itu berbisik, Edward berjalan ke depan meja taruhan dan berteriak dengan keras, lembah pengobatan, bertaruh untuk kemenangan Tuan Dev, 50 triliun. Wah! Perkataan Edward menimbulkan kegemparan di dalam ruangan. Meskipun lembah pengobatan tidak memiliki kekuatan bela diri yang kuat, tapi keahlian medis mereka merupakan salah satu yang terbaik, banyak klan dan keluarga membeli pil obat dari lembah pengobatan, jadi tentu saja lembah pengobatan memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Tapi Edward mengatakan dia bertaruh untuk kemenangan Dev, bahkan taruhannya 50 triliun, banyak orang yang mulai berspekulasi hubungan seperti apa yang ada di antara lembah pengobatan dan Dev. Tidak banyak yang tahu bahwa Dev saat ini adalah penguasa lembah dari lembah pengobatan, bahkan keluarga King dan aliansi seni bela diri pun tidak tahu. Apa yang terjadi pada lembah pengobatan? Lantas mereka tidak tahu Dev memprovokasi aliansi seni bela diri. Arthur yang duduk di panggung melihat lembah pengobatan bertaruh untuk kemenangan Dev, bahkan memasang 50 triliun seketika menunjukkan raut wajah muram. Saya juga tidak tahu, tapi belakangan ini sepertinya lembah pengobatan sudah memutuskan kerjasama dengan seluruh keluarga yang tergabung di dalam aliansi seni bela diri dan mengikuti keluarga Wijaya serta lembah tanpa bayangan yang mengikuti Dev, mendapat banyak pil obat dari lembah pengobatan. Wiwanto yang berdiri di samping berkata. Sepasang mata Arthur sedikit menyipit, Dev ini harus mati hari ini, kalau tidak dunia bela diri di Kota Gama benar-benar akan berubah. Arthur merasakan adanya sedikit bahaya. Ketua Arthur jangan khawatir, Dev sama sekali bukan tandingan August, namun saya menyadari tampaknya Navin tidak akan membiarkan Dev mati, tidak tahu apa alasannya. Wiwanto berkata dengan ragu. Tidak peduli apapun alasannya, kamu pergi beritahu pada Navin, hari ini Dev harus mati. Tatapan August dipenuhi dengan niat membunuh, apakah 4 tetua sudah tiba? Jangan sampai membuat kekacauan nantinya. Ketua Arthur, jangan khawatir, 4 tetua sudah ada di tempat, dan ratusan Great Grandmaster sudah ditambahkan di sekeliling, jika ada keluarga dan klan yang berani membuat masalah, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Setelah selesai berbicara, Wiwanto tiba-tiba berkata dengan serba salah, Ketua Aliansi, kami tidak takut pada keluarga atau klan itu, yang kami takutkan adalah campur tangan dari pemerintahan, jika Tuan Graham datang untuk melindungi Dev, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Tuan Graham masih punya urusan lain, dia tidak akan datang. Masalah keluarga Watanabe dari negara Partan yang mengutus pembunuh, Tuan Graham turun tangan untuk menanganinya sendiri, dia tidak akan datang. Arthur menyeringai. Baguslah kalau begitu, sepertinya hari ini Dev pasti akan mati. Wiwanto mengangguk. Orang-orang yang berkumpul di depan meja taruhan di luar arena semakin banyak, taruhan 50 triliun dari lembah pengobatan membuat orang-orang bersemangat. Namun, sebagian besar dari mereka bertaruh untuk kemenangan August, karena mereka semua yakin kekuatan August. Bab 1060, Kambing Hitam. Hari ini benar-benar ramai, saya Lionel juga akan memasang taruhan, saya bertaruh untuk kemenangan saudara Dev, 20 triliun. Lionel juga membawa serta orang-orang dari keluarga raya, kali ini Lionel membawa 2 ahli bela diri dengan kekuatan Great Grandmaster tingkat puncak, terlihat bahwa kekuatan keluarga raya tidak kecil, pantas saja mereka meremehkan aliansi seni bela diri. Banyak orang yang kaget dengan kemunculan Lionel, dan bertanya-tanya apa hubungan Lionel dengan Dev hingga dia memasang taruhan untuk kemenangan Dev. Melihat kemunculan Lionel, raut wajah Wiwanto seketika berubah. Selama pelatihan Lionel selalu membantu Dev dalam segala hal, sekarang dia membawa 2 orang Great Grandmaster tingkat puncak, entah apa yang akan terjadi dalam pertandingan hari ini. August datang. Saat itu, seseorang berteriak, dan terlihat August dan Navin yang perlahan-lahan berjalan kemari. Mereka diikuti oleh beberapa ahli dari keluarga King di belakang. August terlihat percaya diri dan menyapu sekelilingnya dengan penuh percaya diri. Melihat kedatangan August, banyak yang menghampiri dan menyapa August, tapi August tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada orang merasakan aura yang terpancar dari August dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, astaga, aura di tubuh Tuan Muda August saat ini samar-samar sudah mencapai kekuatan Great Grandmaster, Dev sepertinya pasti akan kalah. Dalam beberapa hari, kekuatan Tuan Muda August berkembang terlalu cepat. Seiring berjalannya waktu, saya rasa Tuan Muda August akan menjadi Great Grandmaster termuda. Sekelompok orang itu terus memuji August, dan semakin banyak orang yang menaikkan taruhan mereka pada kemenangan August. August yang melihat pemandangan ini menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dia memang sengaja memancarkan auranya. Kepala keluarga King. Saat ini, Wiwanto menghampiri dan menyambut, lalu menyapanya. Ketua Dewan Wiwanto, saya lihat banyak orang dari aliansi seni bela diri di sekeliling, bahkan 4 tetua juga sudah dikerahkan, lantas takut ada orang yang membuat masalah. Navin bertanya dan tersenyum ringan. Wiwanto sedikit tertegun, dia tidak menyangka Navin begitu jeli, dia bahkan sudah mengatur orang-orang itu agar berbaur di dalam kerumunan, dan tidak terekspos, namun tidak disangka Navin langsung menyadarinya. Ketua aliansi hanya takut ada keributan, jika benar-benar terjadi sesuatu, kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Graham. Wiwanto menjelaskan. Hahaha, Ketua Arthur benar-benar sangat berhati-hati, tapi di seluruh kota Gama, siapa yang berani membuat masalah di kesempatan seperti ini, bukankah itu cari mati? Navin berkata sambil tertawa. Kepala keluarga King, kita juga tidak boleh meremehkan Dev itu lagi, sekarang Dev sudah memiliki kekuatannya sendiri di kota Gama. Wiwanto berkata dengan muram, jadi, ketua aliansi takut Dev akan menimbulkan badai, dan berencana menggunakan pertarungan ini untuk meminta Tuan Muda August langsung membunuhnya. Navin tercengang, tapi dia segera membenarkan ekspresinya, Ketua Dewan Wiwanto, kamu beritahu saja kepada Ketua Arthur, agar dia tidak perlu khawatir, Dev tidak akan bisa membuat badai apapun di kota Gama, saat di ring. August akan langsung melumpuhkannya, dan Dev akan menjadi orang cacat. Kepala keluarga King, apakah mungkin kamu memiliki urusan dengan Dev? Kenapa setiap kali kamu selalu tidak ingin Dev mati? Wiwanto bertanya-tanya. Ketua Dewan Wiwanto, kami bisa punya urusan apa dengan Dev? Saya hanya takut jika August membunuh Dev, maka Tuan Graham akan menyalahkannya, jika begitu bukankah keluarga King akan menjadi kambing hitam? Kalau kalian ingin Dev mati, aliansi seni bela diri saja yang mengirim seseorang untuk melakukannya. Setelah selesai bicara, Navin langsung membawa August pergi. Wiwanto menatap punggung Navin dan menggertakkan giginya, cuy, apa-apaan. Wiwanto sebagai anggota dewan dari aliansi seni bela diri memiliki posisi yang tidak rendah, tapi bagi banyak keluarga klan besar, Wiwanto tidak memiliki kekuatan atau gengsi apapun. Tidak lama kemudian, hampir semua orang sudah tiba di sana, hanya menunggu Dev. Bab 1061, merasa malu. Dev ini, tidak terlalu kuat tapi nyalinya besar juga, berani meminta begitu banyak orang menunggunya. Apakah anak ini takut lalu kabur? Saya rasa dia pasti sudah kabur, terlalu takut untuk datang kemari. Semua orang mulai berasumsi kalau Dev tidak berani datang. Tutup mulut kalian semua, bajingan, Kak Dev pasti akan datang. Thomas yang mendengar diskusi orang-orang di sekitar langsung memakinya. Lembah tanpa bayangan sudah jauh lebih kuat setelah menelan keluarga Tantra dan klan Guntur, perkataan Thomas langsung berguna dan semua orang itu langsung menutup mulut mereka. Dev sudah datang. Entah siapa yang berteriak, diikuti dengan Dev dan Eddie yang berjalan masuk ke dalam arena. Seketika, kesadaran spiritual yang tidak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Dev, dan menyelidiki kekuatan Dev.
Dev berjalan masuk ke dalam arena dengan senyuman ringan dan tatapan santai dan auranya juga tidak disembunyikan. Aura anak ini juga meningkat banyak. Saat melihat Dev, raut wajah Navin juga berubah menjadi jelek. Saya sudah bilang, Dev mengalami hal aneh, jangan kira hanya kekuatan putramu yang bertambah. Wiwanto berkata dengan raut wajah tidak senang. Dia masih menyimpan dendam atas sikap tidak sopan yang ditunjukkan Navin kepadanya tadi. Navin tidak menghiraukan Wiwanto, dan menoleh berkata pada August, August, apakah kamu memiliki keyakinan? Ayah, tenang saja, sekuat apapun kekuatan Dev, tidak ada gunanya, saya memiliki senjata ajaib keluarga King di tanganku, Dev pasti akan kalah. August berkata dengan penuh percaya diri. Benar juga, Navin menganggukkan kepalanya. Saat ini August menyipitkan matanya, keinginan membunuh yang dingin seketika melesat ke tubuh Dev. Adegan dipermalukan saat di pelatihan tidak akan pernah dilupakan oleh August. Hanya saja, Dev merasakan aura pembunuh dari tubuh August, dan bahkan tidak melihatnya sama sekali, sebaliknya, tatapannya malah jatuh pada tubuh Wiwanto. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Dev, Wiwanto yang menculik Yuki, dendam ini pasti akan dibalaskan oleh Dev. Merasakan tatapan pembunuh dari tubuh Dev, Wiwanto menyeringai, dengan entakan ringan dia tiba di hadapan Dev. Tatapan itu membuatku merasa tidak nyaman, hanya saja saya bisa memberitahumu, hari ini walau kamu memiliki kemampuan hebat, juga tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Tatapan dingin memancar dari mata Wiwanto, dia juga tidak pernah melupakan adegan memalukan yang dia terima saat pelatihan, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Dev. Wiwanto baru saja menyelesaikan perkataannya, keluarga Wijaya, lembah tanpa bayangan, lembah pengobatan, termasuk orang-orang dari keluarga raya segera berdiri di belakang tubuh Dev. Melihat orang-orang yang berdiri di belakang Dev, raut wajah Wiwanto menjadi semakin jelek. Dev, jangan mengira kamu bisa melawan aliansi seni bela diri dengan sedikit orang ini. Sama saja dengan bermimpi. Wiwanto menyipitkan sepasang matanya. Tubuh Dev memancarkan aura pembunuh dan berkata dengan dingin, kalian aliansi seni bela diri, bahkan lebih buruk dari kotoran anjing di mataku, kalian hanyalah sekelompok orang rendah, melawan orang seperti kalian, saya saja merasa malu. Dev tidak mengatakannya dengan keras, tapi sangat tajam sehingga setiap kata darinya bisa terdengar dengan jelas oleh semua orang. Meskipun semua orang tahu Dev sudah secara terbuka memprovokasi aliansi seni bela diri. Tapi mengatakan hal seperti ini di hadapan semua orang, mereka semua baru pertama kali mendengarnya, tentu saja mereka semua merasa sangat kaget. Raut wajah Arthur yang ada di atas ring saat mendengar perkataan Dev seketika menjadi lebih jelek lagi dan tatapan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Apa katamu? Wiwanto sebagai ketua Dewan Aliansi, meledakkan tekanan di tubuhnya dan tekanan yang menakutkan langsung mengarah ke arah Dev. Tapi saat aura menakutkan dari tubuh Wiwanto menekan ke arah Dev, sebuah aura yang sama menakutkan tiba-tiba menyambar dan langsung menghalangi tekanan dari Wiwanto. Ketua Dewan Wiwanto, di hadapan begitu banyak orang kamu terang-terangan menyerang, apakah karena takut August tidak bisa menang melawan Kak Dev, jadi kamu menguji kekuatannya terlebih dulu? Lionel bertanya dengan penuh penghinaan pada Wiwanto. Bab 1062, menyombongkan diri. Aura itu baru saja dipancarkan oleh seorang Great Grandmaster Puncak yang ada di samping Lionel. Omong kosong, pertandingan yang diselenggarakan oleh aliansi seni bela diri selalu adil dan jujur, bagaimana mungkin ini lakukan hal seperti itu? Wiwanto segera menegur dengan keras. Dia tidak boleh membiarkan Lionel merusak reputasi aliansi seni bela diri Kota Gama. Kalau tidak aliansi seni bela diri Kota Gama akan menjadi bahan lelucon di dunia bela diri di masa depan. Saya omong kosong, kamu jelas-jelas sudah menyerang masih berani membantah. Jika auramu tadi melukai saudara Dev, bagaimana pertandingan di atas ring bisa dilaksanakan? Lionel menyeringai, dia sendiri membawa dua ahli dengan kekuatan Great Grandmaster Puncak bersamanya, jadi dia sama sekali tidak takut pada Wiwanto. Wajah Wiwanto yang mendengar pertanyaan itu memerah, tadi dia sangat marah sampai tidak memikirkannya. Ketua Dewan Wiwanto, kembali. Saat ini, Arthur berteriak dengan raut wajah muram. Wiwanto hanya bisa menarik kembali auranya dan melompat kembali ke sisi Arthur. Saat Wiwanto kembali, Lionel melihat sekeliling dan berkata, saya akan mengatakan hal ini hari ini, pertandingan yang adil dan tidak memihak boleh saja, tapi jika ada yang berani bermain curang dan diam-diam membantu August, maka saya Lionel tidak akan duduk diam, saya paling benci dengan orang licik seperti itu. Setelah selesai bicara, Lionel langsung menatap Arthur, hal ini membuat Arthur sangat marah, tapi di hadapan begitu banyak orang dia juga tidak bisa marah. Saudara Dev, kamu lakukan saja dengan tenang dan berani, tidak akan ada orang yang berani bermain curang di belakangmu. Lionel menatap Dev dan menepuk pundak Dev. Saudara Lionel, terima kasih. Dev merasa berterima kasih pada Lionel, bagaimanapun dengan kekuatan keluarga raya, saat ini tidak membutuhkan bantuan dari Dev, Lionel membantunya karena Lionel sendiri tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh aliansi seni bela diri. Dua orang itu saling mendukung satu sama lain, Lionel memiliki karakter yang jujur, jadi dia juga merupakan teman yang baik.
Dev melompat dan langsung berdiri di atas ring, lalu mengarahkan tatapannya pada August. Datang dan antarkan dirimu pada kematian. Niat membunuh di tubuh Dev meningkat, mengingat ibunya sendiri, Dev sudah tidak sabar untuk membunuh semua orang di keluarga King di hadapannya. Saya rasa yang akan mati adalah kamu. August berkata dengan dingin, dan menatap Navin, ayah, saya akan maju. Ya, kamu berhati-hatilah, ingat perkataanku, jangan anggap enteng lawanmu. Navin berkata sambil mengangguk. Aura di tubuh August seketika meledak, dia lalu melompat ke hadapan Dev, dan aura yang menakutkan langsung menyelimuti Dev. Dua orang itu saling bertatapan, dan udara seolah dipenuhi dengan percikan-percikan api. Kamu memang kuat, tapi bertemu denganku akan membuatmu tahu apa itu namanya bakat yang sesungguhnya. August menatap Dev dengan penuh penghinaan dan tersenyum dengan ringan. Bakat, Dev tertawa dingin, kamu ini bukan berbakat, kamu ini menyombongkan diri, tapi saya akan membuatmu membayar harga atas kesombonganmu. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain bicara? Hari ini saya akan membiarkanmu melihat dirimu dengan jelas. Setelah selesai berkata, aura di tubuh August langsung melonjak diikuti dengan aura biru samar yang menyelimuti tubuhnya. Setelah itu tubuh August langsung melambung ke udara lalu menghilang dari pandangan semua orang, hanya menyisakan jejak biru samar di udara. Semua orang mengangkat kepalanya untuk menemukan sosok August tapi sama sekali tidak bisa ditemukan. Apakah August ini sudah bisa terbang? Ada orang yang bertanya dengan terkejut. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Dev, dan cahaya keemasan mulai terlihat di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Dev sudah berdiri di atas ring seperti seorang prajurit yang mengenakan baju besi berwarna emas. Tidak peduli secepat apa kecepatan August, tujuan terakhirnya adalah untuk menyerang Dev, jadi Dev menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa rusak untuk menahan serangan August. Bab 1063, mengalah 5 serangan padamu. Dan benar saja, saat tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, August yang awalnya sudah menghilang di udara, seketika muncul di atas kepala Dev, dan menamparkan kepala Dev dengan ganas. Dev melayangkan sepasang tinjunya dan menangkis serangan itu. Dang! Sebuah suara besi bertabrakan terdengar dengan keras, sepasang kaki Dev seketika masuk ke dalam ring, membuat marmer yang keras seketika hancur dan serpihan-serpihan batu berterbangan ke segala arah. Satu pukulan itu membuat Dev jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan bagi para penonton. Orang berbakat memang berbakat, August memang pemuda paling berbakat di kota Gamma. 1. Serangannya sudah menunjukkan aura Great Grandmaster tingkat puncak. Sepertinya Dev bahkan tidak akan bisa bertahan dalam 10 jurus, kali ini kita akan mendapatkan keuntungan lagi. Awalnya saya kira pertarungan ini akan berlangsung sengit, tapi sepertinya tidak akan ada yang menarik. Melihat adegan di depan mereka, semua orang mulai berdiskusi. Namun yang tidak mereka lihat adalah meskipun sepasang kaki Dev sudah masuk ke dalam ring tapi dipukul oleh August di kepalanya tidak membuat raut wajah Dev panik sama sekali, sebaliknya dia malah tersenyum tipis. Melihat ekspresi Dev, August tidak tahu mengapa tapi dia merasa punggungnya terasa dingin. Mencegah adanya serangan tersembunyi, August segera menyentakkan tubuhnya ke atas dan menarik jarak dari Dev, berdiri tegak di sisi berlawanan Dev. Itu adalah jurus pertama. Dev berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Perkataan Dev membuat semua orang tercengang, bahkan August juga sedikit kebingungan. Tidak satupun dari mereka mengerti apa yang Dev maksud dengan perkataan itu. Saya tahu, Kak Dev bermaksud mengalah 3 jurus pada August. Mata Thomas tiba-tiba bersinar dan berseru. Perkataan Thomas membuat semua orang terkejut, kemudian serempak menatap ke arah Dev. Dalam pertarungan di atas ring seperti ini, menghadapi lawan berbakat seperti August, Dev berniat mengalah 3 jurus. Tidak ada orang yang mempercayai hal ini. August menyipitkan matanya, sudut matanya terus berkedut, dan dia merasa ini adalah penghinaan terbesar baginya. Saudara Dev, apa maksud perkataanmu itu? Kamu berniat mengalah 3 jurus pada August. Saat ini, Lionel menoleh ke arah Dev yang ada di atas ring dan bertanya. Dev menoleh dan tersenyum tipis, tebakanmu hanya benar setengah, saya tidak akan mengalah 3 jurus padanya, tapi 5 jurus. 5 jurus. Lionel langsung tercengang. Perlu diketahui dalam pertarungan antara para ahli kadang satu kelalaian saja sudah bisa mencabut nyawamu, mana ada orang yang mau mengalah 5 jurus. Orang lain juga menarik nafas dingin, mau tidak mau tercengang dengan perkataan Dev. Dev, bajingan, kamu hanya bisa omong kosong ya? Navin yang mendengar perkataan Dev menjadi sangat marah dan bangkit berdiri lalu mengumpat, August, jangan berbelas kasihan, lumpuhkan orang yang tidak tahu diri ini, saya akan membuat dia merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Dalam situasi seperti ini, perkataan Dev merupakan hinaan dan ejekan terbesar bagi keluarga King, Navin mana mungkin bisa menahan diri. Saat ini, August sudah gemetar karena marah dan sepasang matanya memerah. Dev, bicaramu besar sekali, hari ini saya pasti akan mengulitimu. August menggertakkan giginya, aura di tubuhnya meningkat dengan liar, lalu sebuah bola cahaya berwarna biru muda berkumpul di kepalan tangan August. Tinju cahaya suci. August berteriak marah, lalu sebuah tinju yang eksplosif mengarah ke dada Dev.
Jurus ini adalah jurus dari gurunya August, Guru Atta, dan dapat menghancurkan batu, meretakkan gunung dengan mudah. Ini adalah jurus milik Guru Atta, tidak disangka August sudah mempelajari semuanya. Saya sudah pernah melihat tinju cahaya suci dari Guru Atta, saat itu sebuah bukit langsung runtuh dalam satu pukulan. Kali ini Dev pasti dalam masalah, masih berani mengatakan akan mengalah 5 jurus, bukankah itu cari mati? Melihat August menggunakan tinju cahaya suci, semua orang sangat terkejut. Bam! Dengan satu suara keras, pukulan itu langsung menghantam dada Dev dengan ganas. Bab 1064, Menyembah. Terlihat cahaya biru yang menyilaukan, meletus dari ring, seperti api yang menyala dan membungkus Dev di dalamnya, bahkan orang-orang di tempat itu dapat merasakan kekuatannya. Melihat adegan di depannya, August menyeringai, ada harga yang harus dibayar untuk membual, tidak perlu 5 jurus, kamu akan segera menjadi abu masih berani berbicara begitu besar. Benarkah? Terdengar suara samar-samar dari cahaya biru itu, diikuti dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan sisik-sisik di tubuh Dev mulai bersinar, seolah dia sedang memakai baju besi. Dan cahaya biru yang disinai oleh cahaya keemasan itu juga menghilang tanpa jejak, tatapan mata Dev dipenuhi dengan penghinaan dan rasa dingin. Tubuh Dev tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak terlihat luka di tubuhnya sama sekali. Kali ini, August sedikit termenung. Dan kerumunan orang itu juga merasa tercengang, mereka tidak mengerti kekuatan Dev sebenarnya sudah mencapai titik seperti apa. Fisik Dev ini juga terlalu kuat bukan? Tubuh emas yang tidak bisa hancur itu benar-benar dilatih hingga titik seperti ini. Wiwanto mengernyitkan keningnya. August itu juga terlalu percaya diri, tadi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Arthur menjelaskan. Arthur sudah menyadari sejak awal, August tidak menggunakan seluruh kekuatannya, menurutnya dengan menggunakan tinju cahaya suci, dia hanya membutuhkan 30% dari kekuatannya, kalau menggunakan kekuatannya terlalu berlebihan, Dev akan hancur seperti daging cincang. Navin telah berpesan kepadanya, hanya boleh melumpuhkan Dev, tidak boleh membunuhnya, karena Dev hanya akan berguna bagi keluarga King jika dia masih hidup. Sudah 2 jurus, kalau kamu masih melakukan serangan tidak terasa seperti ini, setelah 5 jurus, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dev menatap August dengan dingin, tatapannya terlihat acuh tak acuh. Mendengar perkataan Dev, August menggerakkan giginya, dan raut wajahnya memerah. Dev, bukankah kamu ingin menggunakan cara ini untuk membuat reputasi keluarga King hancur? Saya beritahu padamu, kamu tidak perlu mengalah padaku, kalau kamu seorang pria, maka keluarkan kemampuan aslimu, dan melawanku dengan nyata, kamu mengatakan akan mengalah 5 jurus padaku bukankah itu hanya menjebak saya, jika saya mengalahkanmu? Dalam 5 jurus, maka saya menang dengan tidak adil, jika saya tidak bisa mengalahkanmu dalam 5 jurus, saya terlihat tidak memiliki kemampuan, apa gunanya menggunakan pikiran licik seperti itu? August menatap Dev dengan raut wajah muram. Dev malah menyeringai, tidak perlu menggunakan pikiran picikmu untuk menghakimi seorang pria, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, kamu masih punya kesempatan sebanyak 3 jurus. August benar-benar sangat kesal dan menggertakkan giginya dengan keras, kalau bukan karena ayahku tidak mengizinkanku untuk membunuhmu, kamu kira kamu masih bisa berdiri dan berbicara denganku. Setelah selesai bicara, sosok August kembali menghilang, dan sebuah energi yang sangat besar mengarah ke arah Dev, kekuatan guntur yang menutupi seluruh ring, saat ini August seperti sebuah gunung biru besar yang menekan ke arah Dev dengan ganas. Dev menyipitkan sepasang matanya, dan cahaya keemasan di tubuhnya meroket beberapa tingkat, cahaya keemasan yang menyilaukan itu bahkan mengalahkan sinar matahari. Bruak. Energi yang begitu besar mulai membuat ring itu runtuh, tubuh Dev juga terjatuh dengan cepat, dan seluruh tempat dipenuhi dengan asap, puing-puing yang tidak terhitung jumlahnya hancur, dan sebuah angin topan terbentuk di tengah ring. Tapi tubuh Dev yang terbungkus cahaya keemasan berdiri dengan kokoh di atas tanah, Dev yang tubuhnya berwarna keemasan terlihat tenang, seolah-olah yang terjadi di sekelilingnya saat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bam! Tubuh August terbanting dengan sangat keras, sehingga seluruh tempat itu bergetar dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Sedangkan tubuh Dev perlahan-lahan naik dari lubang besar itu, cahaya keemasan di tubuhnya tidak berubah sedikit pun, malah semakin berkilau. Dev yang berada di udara saat ini terlihat seperti seorang dewa yang turun ke bumi, membuat orang yang melihatnya ingin menyembahnya. Saat ini, semua orang yang ada di lokasi benar-benar berlutut ke arah Dev, keagungan yang ini, terpancar dari tubuh Dev secara langsung mempengaruhi pikiran orang-orang. Bab 1065, Serangan Paling Kuat. Arthur yang melihat hal itu segera melihat ke arah Wiwanto, Wiwanto segera memberi isyarat dan dari 4 sudut di ruangan, 4 buah cahaya melesat keluar lalu membentuk sebuah perisai cahaya yang sangat besar dan menyelimuti Dev dan August. Pada saat itulah orang-orang yang berlutut dan menyembah tersadar lalu melihat penampilan mereka sendiri, mereka merasa sangat canggung. Kekuatan fisik Dev ini tidak hanya kuat, tapi kesadaran spiritualnya juga sangat brutal, pikiran orang-orang itu juga terpengaruh. Efron yang ada di samping Navin berkata dengan terkejut.
Navin tidak mengatakan apapun, sepasang matanya menatap Dev dengan erat, lalu bergumam pada dirinya, jika keluarga King tidak mengalami perubahan 20 tahun yang lalu, Dev ini mungkin sudah menjadi eksistensi yang tidak tertandingi. Saat ini tatapan mata Navin dipenuhi dengan keinginan membunuh, dia mulai berniat membunuh Dev, dia juga mulai takut Dev akan bertumbuh. Saat ini, di tengah ring, raut wajah August menjadi sangat jelek, dia menatap Dev yang ada di udara, dan mengernyitkan keningnya. Kamu masih punya kesempatan sebanyak 2 jurus. Saat ini tubuh Dev berkilau dengan cahaya keemasan, dan suaranya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Dia ingin menggunakan ini untuk menyerang keluarga King, menyerang ego keluarga King. Di bawah cahaya matahari, Dev tampak seperti dewa, yang menatap ke bumi yang ada di bawahnya. Dev ini menyembunyikannya dengan sangat dalam. Arthur mengernyitkan keningnya dan menatap Dev yang ada di udara. Dev ini memang sangat menakutkan, hanya tubuh fisiknya saja sudah sangat kuat, kalau dia terus berkembang, dia benar-benar akan menjadi musuh terkuat untuk aliansi seni bela diri. Wiwanto berkata dengan muram, namun, dia memang masih muda dan sombong, baru naik ke atas ring sudah mengatakan akan mengalah 5 jurus, dia tidak tahu bersikap sombong seperti itu di atas ring bisa membuat nyawanya melayang. Arthur menggelengkan kepalanya, Dev ini bukan sombong, dia sengaja mempermalukan keluarga King dengan cara ini. Lantas Dev ini memiliki dendam terhadap keluarga King. Wiwanto kaget, dia belum pernah mendengar kalau Dev memiliki dendam dengan keluarga King. Sepertinya hal itu hanya keluarga King sendiri yang mengetahuinya. Setelah selesai bicara, Arthur kembali menatap ke atas ring. Pada saat itu, August mundur beberapa langkah dan menatap Dev dengan dingin, kemarahan di dalam tubuhnya sudah membara. Penghinaan semacam ini tidak hanya menghina dirinya seorang, tapi juga menghina seluruh keluarga King. Dev, kamu pantas mati, saya akan membuatmu membayar harganya. August sudah tidak menghiraukan pesan Navin lagi, niat membunuh di dalam tubuhnya sudah mulai bangkit. Dia ingin mencincang-cincang Dev sampai mati, untuk menghilangkan rasa bencinya. Jangan omong kosong, kalau punya kemampuan gunakanlah, tapi saya peringatkan padamu, kamu hanya punya kesempatan 2 jurus lagi. Dev berkata dengan dingin sambil menatap August. Cari mati. Raut wajah August berubah drastis, dan diikuti dengan teriakan keras, cahaya biru muncul dari tubuhnya, cahaya yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh August, perlahan-lahan. Berada di atas kepala August, membentuk sebuah tinju yang sangat besar. Tinju besar itu bersinar dengan cahaya biru, membuat sebuah kekuatan yang aneh, seperti menyerap kekuatan dari langit dan bumi. Tinju cahaya suci. August berteriak dan mengayunkan tinjunya dengan ganas, diikuti oleh tinju besar yang bercahaya di atas kepalanya, mengarah ke arah Dev dengan kekuatan yang menghancurkan. Aura yang menakutkan membuat hembusan angin besar, suara memekikkan terdengar di udara. Cahaya yang membentuk perisai pelindung itu mulai retak akibat kekuatan besar ini dan sepertinya akan segera hancur. Sepertinya ini adalah serangan terkuat dari August bukan? Melihat kekuatan tinju yang begitu besar, Lionel menjadi gugup. Eko, Eddie, Steve dan yang lainnya juga tidak ada yang bicara, sepasang tinju mereka mengepal dengan kuat, dan mereka semua juga sangat gugup. Dev adalah andalan mereka, jika Dev jatuh, maka mereka semua akan kehilangan segalanya di kota Gama. Bab 1066, sudah selesai. August sudah berniat untuk membunuhnya. Navin melihat pukulan August dan menghela nafas pelan. Namun dia tidak menghentikannya, jika Dev tidak dapat menahan serangan itu dan langsung mati, maka itu adalah takdirnya, dan Navin juga tidak ingin meminta August untuk mempertahankan nyawa Dev lagi. Penghinaan Dev pada keluarga King, membuat Navin juga benar-benar marah. Sudah selesai, semuanya sudah selesai. Wiwanto melihat serangan August yang begitu mendominasi seketika menggelengkan kepalanya, walau Dev bisa menahan serangan ini dan tidak mati, dia juga akan terluka berat, ini adalah akibat dari kesombongan. Arthur tidak mengatakan apapun, sepasang matanya terus menatap erat pada adegan di atas ring. Dev, saya akan memberitahumu akibat berani menghina keluarga King. August berteriak marah, aura di tubuhnya kembali meningkat dan tinju raksasanya yang bercahaya juga menjadi lebih besar lagi. Menghadapi pukulan yang sangat kuat seperti ini, raut wajah Dev menjadi serius, setiap sisik di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tidak tertandingi. Kekuatan naga ilahi yang ada di dalam tubuhnya seketika berubah menjadi seekor naga emas yang menyelimuti tubuh Dev. Bam! Tinju cahaya suci August menghantam tubuh Dev dengan ganas, yang membuat sebuah kilatan cahaya di tubuh Dev seperti kembang api yang meletus. Gelombang udara yang tidak berujung menyapu seluruh ring, perisai cahaya pelindung itu tidak dapat menahannya lagi, dan seketika hancur berkeping-keping, gelombang cahaya itu membawa hawa panas dan langsung membuat orang-orang di sekitar ring merasa kehilangan kendali. Perlu diketahui semua orang-orang ini adalah seniman bela diri, tapi juga tidak mampu menahan efek serangan itu, jadi terlihat jelas betapa kuatnya pukulan ini. Tubuh Dev jatuh dengan cepat, seperti sebuah bintang jatuh. Dan cahaya biru juga mengikuti di belakang Dev seperti sebuah ekor yang panjang. Bam! Sebuah ledakan besar kembali terdengar, sebuah lubang dengan kedalaman belasan meter terbentuk di tanah, membuat asap dan debu berterbangan ke sekeliling.
Situasi di arena menjadi hening, banyak orang yang tidak bergerak saat melihat lubang ini. Beraninya sebutir beras bersaing dengan matahari dan bulan. Ini jelas tidak tahu batas kemampuan diri sendiri. Raut wajah August tampak penuh kemenangan saat melihat tidak ada pergerakan dari lubang yang dalam itu. Jika Dev tidak terlalu sombong saat naik ke atas ring, mungkin dia bisa bertarung ratusan jurus. Dengan August, sekarang sudah berakhir. Wiwanto menggelengkan kepalanya. Raut wajah Arthur tidak terlihat senang atau sedih, dia menarik pandangannya dari atas ring. Dia selalu ingin Dev mati, tapi sekarang Dev sudah benar-benar mati dan dia merasa sedikit kasihan padanya. Orang yang begitu berbakat, jika bisa digunakan oleh aliansi seni bela diri maka akan menjadi aset yang amat berharga. Sudah mati, akhirnya sudah mati. Navin bergumam, adik, jangan salahkan saya, salahkan saja putramu yang sama keras kepalanya dengan dirimu, dia sendiri yang menggali lubang kuburnya sendiri. Saat ini, Eko, Eddie, Steve, Edward dan bahkan Lionel yang menatap ke atas ring tampak tidak percaya dengan adegan di hadapan mereka. Karena Dev berani mengatakan dia akan mengalah 5 jurus kepada August, maka pasti dia memiliki keyakinan. Kenapa bisa terbunuh dengan semudah ini? Kak Dev tidak akan mati, pasti tidak akan mati. Thomas menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, dia ingin menerobos ke atas ring untuk memeriksa, tapi Steve menghentikannya dengan sekuat tenaga. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa ini terjadi? Eddie juga tidak dapat mempercayainya, pertarungan sudah berakhir seperti ini, Dev terbunuh dengan mudah seperti ini. Kemarahan, ketidakberdayaan, kepanikan mulai menyelimuti mereka, kalau Dev benar-benar mati maka bagaimana dengan masa depan mereka? Dev ini mencari kematiannya sendiri, hanya seorang diri malah berani menantang keluarga King dan aliansi seni bela diri, itu sama saja dengan cari mati. Kita sudah bisa pergi mengambil uang, saya sudah bilang sejak awal memasang taruhan untuk kemenangan Tuan Muda August, pasti tidak masalah. Dev bisa dibilang seorang prajurit, dia bahkan belum sempat melawan dan mengatakan akan mengalah 5 jurus. Semua orang mulai berdiskusi, ada yang senang, ada yang menyesal dan mulai bersiap untuk meninggalkan arena. Bab 1067, Tindakan Ceroboh. Pada saat ini, para juri dari aliansi seni bela diri juga bergerak maju ke depan dan bersiap untuk mengumumkan hasil dari pertarungan ini. Dengan ini saya akan mengumumkan, pertarungan kali ini sudah selesai, August menang. Juri mengumumkan dengan lantang, namun respons para pendukung keluarga King tidak seboh yang mereka kira. Meskipun August menang, tapi itu tanpa mendapat perlawanan dari Dev, bagi keluarga King itu bukanlah hal yang perlu dibanggakan. Saya masih belum mati, tapi pengumuman sudah diumumkan dengan mudah, bukankah ini merupakan tindakan ceroboh dari aliansi seni bela diri? Di saat semua orang bersiap meninggalkan lokasi, August juga bersiap untuk pergi, tiba-tiba suara yang bagaikan guntur bergemuruh terdengar dari dalam lubang. Dalam sekejap, suasana menjadi hening dan semua tatapan tertuju pada lubang itu, bahkan orang-orang yang sudah pergi juga menghentikan langkah kaki mereka. Terlihat sosok Dev yang perlahan-lahan naik dari lubang, pakaiannya compang camping. Cahaya keemasan di tubuhnya sedikit meredup, tapi aura di tubuh Dev masih kuat seolah-olah dia tidak terpengaruh sedikit pun. Wih! Melihat Dev yang masih utuh, semua orang menarik nafas dingin. Ini, bagaimana mungkin, walau seorang yang memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat puncak, sepertinya juga tidak akan bisa tetap utuh setelah menahan tinju cahaya sucinya August, bukan? Terlalu menakutkan, terlalu menyeramkan, apakah Dev ini masih seorang manusia? Masih begitu muda, tapi sudah begitu kuat. Semua orang merasa kaget, dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Navin mengernyitkan keningnya, dia yang tadinya sudah berdiri, perlahan-lahan mulai duduk kembali. Wiwanto dan Arthur juga sama kagetnya, saat ini perasaan kedua orang itu sama sekali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hahaha, saya tahu Kak Dev pasti akan baik-baik saja. Thomas melihat Dev yang keluar dari lubang itu seketika tertawa dengan penuh semangat. Eko, Eddie dan yang lainnya juga mulai bersemangat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kenapa kamu masih belum mati? August menatap Dev yang ada di hadapannya dan tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Walau Dev tidak mati karena serangan tadi, dia juga pasti akan terluka berat, tapi melihat penampilan Dev saat ini, selain sedikit menyedihkan, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Dev menyeringai, memperlihatkan senyuman mengejek dan tidak memedulikan August, dia menatap ke juri itu dan berkata, saya belum mati, jadi pengumumanmu tadi adalah omong kosong, minggir. Perkataan Dev membuat juri itu seketika menjadi canggung. Namun Dev tidak akan menunjukkan raut muka baik kepada orang-orang dari aliansi seni bela diri itu. Karena dia sudah berselisih dengan aliansi seni bela diri secara terang-terangan, jadi Dev tidak perlu khawatir untuk memberi muka kepada mereka. Saat ini, raut wajah Arthur yang menatap adegan di atas ring seketika menjadi dingin, namun dia tetap mengibaskan tangannya agar juri itu meninggalkan tempat. Kamu masih punya satu kesempatan terakhir untuk menyerang, kalau serangan tadi adalah kartu asmu, maka kamu tidak pantas bertarung denganku. Dev menatap August dengan dingin, dan nadanya penuh dengan kesombongan.
Saat ini August sudah sangat marah, sebagai tuan muda keluarga King yang terhormat, dia selalu menjadi kebanggaan, sekarang dia malah dipermalukan oleh seorang anak tak dikenal dan entah datang dari mana. Ah! August berteriak seperti orang gila, bajingan, beraninya kamu menggertakku seperti itu, saya akan membunuhmu. August bergidik dan tubuhnya mengeluarkan aura seperti kabut yang berwarna merah darah, lalu mengangkat tangannya perlahan-lahan seperti sedang melakukan semacam pengorbanan. Bruak bruak bruak. Suara guntur tiba-tiba terdengar dari langit, lalu diikuti oleh awan gelap yang menggulung dan langsung menghalangi sinar matahari. Bruak bruak bruak. Terdengar lagi suara guntur, dan awan gelap itu menjadi semakin pekat, di atas awan gelap itu petir tidak berhenti menyambar. Kenapa langit bisa berubah dalam sekejap? Ada orang yang mendongak dan melihat awan gelap itu dan berkata dengan tidak percaya. Tidak disangka, August masih begitu muda tapi dia sudah mempelajari jurus kekuatan listrik keluarga King. Arthur berkata dan mengernyitkan keningnya. Bab 1068, Jurus Kekuatan Listrik. Wiwanto juga terlihat serius, pantas saja guru Atta itu berani berbicara besar denganku, mengatakan sebelum akhir tahun, dia akan membiarkan August bertarung denganku dan dia pasti akan mengalahkanku, sepertinya August akan benar-benar bisa melebihiku setelah berlatih beberapa waktu lagi. Wiwanto mulai merasakan semacam tekanan yang sulit dijelaskan, meskipun dia adalah seorang dewan aliansi seni bela diri, tapi jika dia tidak memiliki kekuatan yang nyata, maka tidak akan ada yang yakin padanya. Kalau sampai saatnya dia dikalahkan oleh seorang junior, maka prestisenya akan semakin hilang. Kepala keluarga, tuan muda sepertinya akan menggunakan jurus kekuatan listrik, jika tidak digunakan dengan baik maka itu dapat menjadi bumerang. Efron yang ada di samping Navin berbisik padanya. Saat ini raut wajah Navin sudah sangat jelek, masalah sudah menjadi sampai titik ini dan dia juga tidak punya cara untuk menghentikannya, sekarang dia hanya bisa berdoa agar August berhasil menggunakan jurus kekuatan listrik. Saat ini, kabut berwarna darah mulai menguar dari tubuh August dan terbang ke arah awan gelap. Saat melihat kabut berwarna darah dari tubuh August, raut wajah Dev menjadi serius, otot-ototnya menegang dan dia segera menyesuaikan kembali kekuatan naga ilahi dan membuat cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Dev, kamu terlalu meremehkanku. August mengendalikan kabut berwarna darah, lalu kabut berwarna darah itu seolah-olah menjadi seutas kawat, yang menyerap petir di dalam awan gelap itu. Dev mengernyitkan keningnya, ternyata August mencoba menggunakan kekuatan petir untuk melawan tubuh fisiknya yang kuat. Matilah. August melambaikan sepasang tangannya, kabut berwarna darah itu langsung menyelimuti tubuh Dev, diikuti oleh petir dari awan gelap itu yang menyambar ke arah Dev. Petir itu mengandung kekuatan yang sangat besar, seolah-olah sebuah gunung besar sedang menekan dan perlu diingat petir adalah kekuatan dari langit dan bumi, jadi tidak akan mudah untuk dilawan. Bam! Akhirnya, petir itu menyambar tubuh Dev dengan ganas. Dev berteriak, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang dan kemudian seekor naga emas muncul. Terdengar raungan naga, dan naga emas itu bertabrakan langsung dengan petir. Suara raungan yang keras membuat seluruh tanah bergetar, diikuti oleh angin kencang yang menyapu seluruh area, membuat semua orang yang ada di sekitar harus menggunakan aura mereka untuk melawan. Bam! Terdengar lagi sambaran petir lainnya dari awan gelap. Ah! Cahaya keemasan di tubuh Dev menjadi semakin kuat, kekuatan naga ilahi kembali menyatu dan membentuk seekor naga emas, yang menabrak sambaran petir itu. Jurus apa yang digunakan oleh Dev? Arthur menatap naga emas yang sudah menyatu dengan Dev dan mengernyitkan keningnya. Saya juga tidak tahu, dengar-dengar Dev mengalami hal aneh belakangan dan tidak tahu apakah itu berhubungan dengan naga emas ini atau tidak. Wiwanto menggelengkan kepalanya. Sedangkan saat ini, langit masih dipenuhi dengan awan gelap, dan petir tidak berhenti menggelegar. Kamu sudah menggunakan kesempatan terakhirmu. Dev menatap August, diikuti dengan suara raungan dan seketika sebuah kekuatan yang mengerikan meledak. Cahaya keemasan di tubuh Dev sangat pekat, dan langsung melesat ke atas awan. August yang melihat hal itu tidak sempat berpikir panjang, dia langsung meraihnya dan kabut berwarna darah itu berubah menjadi pedang dan menikam Dev dengan ganas. Saat ini tubuh Dev tidak dilindungi oleh cahaya keemasan, jadi August ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikam Dev. Tapi siapa sangka saat Dev melihat August yang hendak menikamnya dia langsung melayangkan sebuah pukulan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tinju Dev dan pedang berwarna darah di tangan August menghilang tanpa jejak di hadapan kekuatan yang mendominasi ini. Bam! Hal berikutnya yang August rasakan adalah dadanya terasa sesak, tubuhnya tanpa sadar terhempas ke belakang. Tubuh August menghantam tanah dengan sangat keras dan membuat sebuah lubang berbentuk tubuh manusia di atas tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Raut wajah Navin membeku, dia bergegas berdiri dan tatapannya penuh dengan kekhawatiran. Bab 1069, Membakar Esensi Darah. Raut wajah Arthur menjadi dingin, dia lalu menatap Wiwanto yang saat ini juga sedang kebingungan. Kekuatan yang ditunjukkan Dev, sungguh di luar dugaan mereka. Anak ini tidak boleh dibiarkan lagi hari ini. Arthur berkata dengan suara pelan.
Wiwanto mengangguk, dia juga tahu jika mereka membiarkan Dev berkembang terus maka itu akan menjadi kesialan mereka di masa depan. Saya tahu kamu masih belum mati, kalau kamu punya kekuatan silakan gunakan saja. Tubuh Dev memancarkan aura yang begitu luar biasa, sehingga orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar. August berjuang dengan susah payah untuk keluar dari lubang, dadanya cekung dan terlihat jelas beberapa tulang rusuknya patah. Di saat August menjulurkan kepalanya, Dev melangkah maju dan tubuhnya melesat ke arah August. Aura yang begitu ganas seketika menghantam ke arah August. Bam! August yang baru saja bangkit kembali terhempas lagi ke dalam tanah. Asap dan debu beterbangan. August. Navin yang melihat hal itu, seketika bangkit berdiri dan raut wajahnya berubah. Perlu diingat August adalah putra tunggalnya, dia tidak mungkin membiarkan sesuatu terjadi pada August, sekarang melihat Dev seperti ini, jelas dia akan membunuh August. Kepala keluarga. Pada saat ini, Efron menarik Navin, kepala keluarga, tenanglah, jika kamu turun tangan membantu saat ini, maka keluarga King benar-benar akan dipermalukan, menjadi bahan lelucon di dunia bela diri, apalagi saat ini Tuan Muda masih belum menggunakan senjata ajaib, itu artinya dia baik-baik saja sekarang, ini belum saat yang kritis. Efron membujuknya, dan Navin baru menenangkan diri. August masih belum menggunakan kartu asnya, jelas membuktikan August belum mencapai tahap krisis. Jika dia bergerak dengan gegabah dan langsung melanggar aturan aliansi seni bela diri, maka mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Memikirkan hal ini, Navin berkeringat dingin. Ah! Tiba-tiba, August berteriak marah, diikuti dengan cahaya biru yang menyelimuti tubuhnya, auranya yang menakutkan melesat. Dev, hari ini saya akan bertarung mati-matian denganmu, walau harus mati bersamamu, saya juga akan membunuhmu. August berubah menjadi seekor binatang buas yang menggila. Tinjunya yang ganas dihantamkan ke arah Dev. Dev tidak menunjukkan kelemahannya dan langsung menyambut tinju itu, sebuah suara ledakan yang keras terdengar. Sebuah kekuatan yang besar menyebar di udara, berdesir seperti ombak. Kecepatan August meningkat, aura di tubuhnya juga terus ditingkatkan, dan tinjunya seperti hujan yang terus menghantam. Kerumunan hanya bisa melihat dua buah garis bayangan yang melintas di udara, dan suara ledakan yang terus bergema di langit. Apakah August sudah gila? Dia membakar esensi darahnya sendiri, apakah dia sudah tidak menginginkan nyawanya? Melihat August yang menggila, raut wajah Navin berubah menjadi sangat jelek. August sepertinya sedang bercanda dengan nyawanya sendiri, masih muda sudah membakar esensi darah, dengan begini walau dia bisa mendapatkan kemenangan, sepertinya dia juga akan menjadi orang cacat. Arthur melihat August yang mengandalkan pembakaran esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya, seketika menghela nafas. Di udara, Dev menghadapi serangan bertubi-tubi dari August dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya, dia juga tidak tergesa-gesa. Saya mau lihat berapa banyak esensi darah yang bisa kamu bakar, setelah kamu kehabisan esensi darah, itu adalah waktu kematianmu. Dev berkata sambil menghantamkan tinjunya dengan ganas ke arah August. August melayangkan sepasang tinjunya untuk melawan, tapi kekuatan yang begitu besar tetap membuat tubuh August menghantam tanah dengan keras. Dev yang melihat hal ini langsung mengejarnya secepat kilat. Saya akan membunuhmu selagi kamu sekarat. Tatapan mata Dev dipenuhi dengan kilatan keganasan, diikuti dengan pukulan demi pukulan yang dihantamkan ke tubuh August. Darah menyembur dari mulut August, sementara suara tulang patah terus terdengar dari tulang-tulang di tubuhnya. Bam! Tubuh August menghantam tanah dengan keras. Dev kemudian menjulurkan tangannya dan mengangkat August, saat ini August seperti seekor anjing mati yang diangkat oleh Dev. Bab 1070, meminum darah. Pemandangan ini membuat semua orang sangat kaget. Sedangkan Navin selain marah, dia hanya merasa canggung dan malu. Putranya sendiri, merupakan tuan muda keluarga King yang sangat dibanggakan. Sekarang berubah menjadi seperti seekor anjing mati yang diangkat oleh orang lain. August menatap Dev dengan kejam dan tatapan matanya penuh kemarahan. Dev, apa kamu berani membunuhku? Kalau kamu berani membunuhku, tidak hanya keluarga King yang tidak akan melepaskanmu, bahkan aliansi seni bela diri juga tidak akan melepaskanmu. Saya tidak takut pada siapapun. Dev mengepalkan tinjunya dengan erat, teringat pada ibunya sendiri yang masih disiksa di keluarga King, tubuh Dev memancarkan kebencian dan dia menghantamkan sebuah tinju dengan ganas ke tubuh August. Tubuh August sudah penuh luka dan babak belur, dan dengan pukulan ini, dia bahkan sudah tidak memiliki kekuatan untuk bangkit berdiri. Dev melemparkannya dengan asal, August terjatuh ke tanah, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala August. Tatapan mata Dev menatap Navin yang ada di atas tribun penonton. Tatapan mata Dev penuh provokasi, tatapan ini hanya dapat dimengerti oleh Navin. Navin merasakan tatapan mata Dev, dan mengepalkan tinjunya dengan erat, menggertakkan giginya hingga berbunyi. Pertarungan hari ini, bisa dibilang keluarga King sudah dipermalukan habis-habisan. Saat Dev sedang menatap ke arah Navin, August tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari sakunya. Botol kaca itu dibuka dan bau darah yang menyengat keluar. August tanpa ragu-ragu meneguk botol berisi darah itu.
Dalam sekejap, energi August pulih dengan cepat, tubuhnya yang sudah lemah seketika melonjak dan tubuhnya terbakar dengan nyala api berwarna merah, dan bahkan mata August juga berubah menjadi merah. Dave mengernyitkan keningnya, tubuhnya mundur dengan cepat, melihat perubahan pada tubuh August dan mencium bau darah yang familiar, niat membunuh di dalam tubuh Dave semakin meningkat. Yuki, ini adalah darah Yuki. Dave menatap August dengan marah, kamu pantas mati, saya akan mencabik-cabik mayatmu. Yuki ditangkap, Dave tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya, dan sudah merasa sangat bersalah. Sekarang, August malah meminum darah Yuki di hadapan Dave, ini seketika merangsang akal sehat Dave. Yang pantas mati adalah kamu. Tubuh August diselimuti dengan api dan membuat dia seperti manusia api yang menerjang ke arah Dave. Dave mengulurkan tangannya, pedang naga muncul di tangan Dave, tubuh pedang naga juga diselimuti oleh bara api. Apa yang baru saja digunakan oleh August? Aura di tubuhnya kenapa bisa pulih secepat itu? Saya rasa itu darah, entah darah seperti apa yang bisa meningkatkan kekuatan secara instan. Keluarga King memiliki banyak harta karun, sekarang August baru saja menggunakannya. Sepertinya dia benar-benar tidak tertandingi. Dave ini ternyata masih memiliki cadangan, pedang di tangannya terlihat bukan benda biasa. Semua orang mulai berdiskusi. Saat ini, August dan Dave kembali bertarung, seperti dua bara api yang melompat dan bertarung satu sama lain. Pedang naga di tangan Dave menebas dada August, membuat darah segar bercucuran sementara api di tubuh August mulai berterbangan. Saya akan menggunakan nyawa kalian untuk menebus luka yang dialami oleh Yuki. Pedang naga di tangan Dave meledakkan sayatan pedang yang tidak terhitung jumlahnya, dan langsung menusuk ke arah August. Namun pada saat ini, August kembali mengeluarkan sebuah lonceng tembaga. Ting ting ting. August menggoyangkan lonceng itu dengan lembut, lalu lonceng itu mengeluarkan suara yang merdu. Sebuah kekuatan seketika merasuk ke dalam tubuh semua orang. Pada saat ini, waktu seolah-olah berhenti, pedang yang ditusukkan Dave juga seketika berhenti di depan wajah August. Pada saat ini, Dave membeku sesaat, August melayangkan tamparannya dengan ganas dan sebuah kekuatan dahsyat menembus tubuh Dave. Tubuh Dave seperti layang-layang yang talinya putus, terhempas ke belakang dan menghantam tanah dengan suara gedebuk yang keras. Bab 1071, Bubuk Penghilang Kekuatan. Tanpa adanya perlindungan kekuatan spiritual, hanya mengandalkan tubuh fisik yang kuat untuk menahan serangan August adalah hal yang sangat sulit. Bagaimanapun juga August sudah hampir mencapai tingkat puncak dari ranah Great Grandmaster. Sudut mulut Dave mengeluarkan darah, dadanya cekung dan tetesan darah perlahan-lahan menetes dari darahnya. Dave melihat ke bawah dan melihat ada 5 lubang sebesar jari yang berdarah di dadanya. Saat melihat ke arah August, August menunjukkan ekspresi sombong, sedangkan di tangan August terdapat 5 paku berwarna gelap yang bersinar dengan dingin di bawah sinar matahari. Dave, meskipun kamu berusaha keras, tapi tidak ada gunanya, saya hanya memerlukan satu senjata ajaib untuk membuatmu berubah menjadi debu, dan senjata ajaib seperti itu, kami keluarga King punya banyak. August memegang lonceng tembaga di tangannya dan tersenyum dingin, sedangkan sekarang, setelah kamu terkena bubuk penghilang kekuatanku, saya hanya perlu menggunakan satu jariku untuk menghancurkanmu. Dave menatap ekspresi puas August, dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat melesat ke arah luka dan memulihkannya dengan cepat, sedangkan Dave juga tidak peduli dengan bubuk penghilang kekuatan yang dikatakan oleh August, tubuhnya kebal terhadap semua racun, jadi bubuk penghilang kekuatan juga tidak akan berguna padanya. Segera, luka di tubuh Dave pulih dan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya sama sekali tidak terpengaruh. Kamu terlalu percaya diri. Aura di tubuh Dave tiba-tiba meledak dan sebuah aura yang menakutkan seketika menyelimuti August. Raut wajah August berubah, kekuatanmu sama sekali tidak terpengaruh. Kamu ingin menggunakan cara hina seperti ini untuk menang dariku, sayang sekali kamu salah memikirkannya. Pedang naga di tangan Dave kembali terangkat dan siap menusuk ke arah August. August yang melihat hal ini kembali membunyikan lonceng tembaganya lagi. Suara yang merdu kembali terdengar, disusul dengan gelombang kekuatan yang memasuki tubuh semua orang. Cahaya keemasan di tubuh Dave bersinar, dan sebuah perisai cahaya menyelimutinya, suara itu terhalang oleh perisai cahaya dan tidak mempengaruhi Dave. August yang melihat itu segera membunyikan loncengnya dengan lebih cepat, lonceng terus berbunyi tapi Dave sama sekali tidak terpengaruh. Banyak orang di tribun penonton yang tidak tahan mendengar suara itu dan membeku di tempat. Melihat Dave tidak terpengaruh, August melemparkan lonceng di tangannya ke langit, lonceng tembaga itu seketika membesar, seperti sebuah lonceng besar yang tergantung di udara. Dari lonceng tembaga itu, tiba-tiba aura kuno perlahan-lahan menyebar. Merasakan aura ini, raut wajah Dave seketika tenggelam, pada saat ini sepasang kakinya sudah masuk ke dalam tanah hingga kedalaman betisnya, aura ini seperti sebuah gunung besar yang menekan Dave. Dave tidak berani melambat, kekuatan naga ilahi terlihat jelas, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan menahan aura kuno ini. Saya mau lihat kemampuan apa lagi yang kamu miliki. August melihat Dave yang ditekan oleh lonceng tembaga ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sebuah pedang panjang seketika muncul di tangannya. August mengarahkan pedang itu ke arah lonceng tembaga, sebuah cahaya biru menyinari lonceng tersebut dan lonceng itu mulai menekan ke arah Dave lagi.
Lonceng tembaga itu mengeluarkan kekuatan yang mematikan, dan terus menekan tubuh Dev. Meskipun Dev sudah menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan secara maksimal, luka-luka yang mengejutkan terus muncul di tubuhnya. Senjata ajaib memanglah senjata ajaib, memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Navin melihat August yang mengeluarkan senjata ajaib seketika merasa lega. Dia tahu, walau Dev memiliki kemampuan setinggi langit, dia juga tidak akan bisa menahan serangan dari senjata ajaib. Apakah ini senjata ajaib dari keluarga King? Memang luar biasa. Arthur menatap lonceng tembaga di udara, memancarkan aura yang menakutkan, matanya dipenuhi dengan rasa iri dan keserakahan. Tidak disangka keluarga King benar-benar memiliki senjata ajaib, namun August mengatakan keluarga King masih memiliki banyak senjata ajaib, entah itu benar atau tidak. Wiwanto berkata dengan wajah muram. Kalau benar seperti itu, maka keluarga King kemungkinan akan bisa menggantikan mereka semua, dan pada saatnya keluarga King akan menjadi pemimpin komunitas bela diri Kota Gama. Bab 1072, Kristal Naga Dua Warna. Membual, Arthur mendengus dengan jijik, jika keluarga King mempunyai begitu banyak senjata ajaib, maka Navin pasti sudah tidak menganggap siapapun lagi, apakah dia masih akan begitu segan kepada kita? Benar juga, Wiwanto mengangguk. Dengan sifat Navin, jika keluarga King benar-benar memiliki begitu banyak senjata ajaib, maka Navin pasti sudah berani ikut campur dalam urusan dunia bela diri di Kota Gama. Bruak bruak bruak. Lonceng tembaga menekan ke arah tubuh Dev, aura pembunuhnya seperti pisau tajam yang tidak terhitung jumlahnya, terus menyemburkan api ke tubuh Dev dan beberapa dari serangan itu meninggalkan luka yang dalam. Dev memegang pedang naga di tangannya, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya meledak, dan dia menebaskan pedangnya dengan ganas ke arah lonceng tembaga itu. Energi pedang yang begitu mendominasi, seolah membuat sebuah sayatan di udara, namun saat energi pedang itu menyentuh lonceng tembaga, malah langsung tidak terlihat sama sekali. Sayatan ini sama sekali tidak menghentikan tekanan dari lonceng tembaga itu. Dev, tidak ada gunanya, ini adalah senjata ajaib milik keluarga King, kamu tidak akan bisa melawannya. August menatap Dev dengan ganas. Awalnya dia mengira dia bisa memenangkan pertarungan dengan Dev dengan mudah, tapi dia tidak menyangka, kekuatan Dev sudah melebihi bayangannya, dia langsung mengalah 5 jurus kepada dirinya, dan akhirnya memaksa dirinya untuk mengeluarkan senjata ajaib. Apakah ini juga layak disebut senjata ajaib? Dev menggertakkan giginya, kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya meledak, diikuti dengan auman naga yang bergema di langit, Dev kembali menebaskan pedangnya lagi. Seekor naga emas mengaum dengan menakjubkan dan mengarah ke arah lonceng tembaga itu. Bam! Cahaya emas menyinari sekeliling, dan naga emas itu menghilang, sedangkan lonceng tembaga itu tidak terluka sama sekali, bahkan tidak berhenti sejenak. Hahaha, saya sudah bilang, kamu tidak perlu buang-buang energi, sebaiknya kamu terima saja kematianmu dengan patuh, jika kamu berlutut dan bersujud padaku, saya mungkin akan berbaik hati dan tidak membunuhmu. August tersenyum sinis, dan menatap Dev dengan penuh ejekan. Dev tidak memedulikannya, kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya kembali diledakkan. Namun kali ini, kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya tidak dikendalikan oleh Dev, melainkan langsung masuk ke dalam kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev. Segera, cahaya keemasan di tubuh Dev berubah menjadi setengah berwarna merah api, dan setengah lagi berwarna biru es, dan tubuh Dev perlahan-lahan menjadi transparan, begitu transparan sehingga bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya juga terlihat. Apa itu? Ada orang yang menyadari bahwa di dalam tubuh Dev terdapat sebuah benda seperti bola, yang setengahnya memancarkan warna merah api dan setengahnya lagi memancarkan warna biru es, yang memetakan seluruh tubuh Dev seperti ini. Kristal naga, itu kristal naga yang ditelan oleh Dev, bukan? Tidak, kenapa kristal naga terlihat seperti itu? Bagaimana mungkin bisa memancarkan dua warna? Cepat lihat, lonceng tembaga itu sudah tidak bergerak. Ada orang yang menyadari lonceng tembaga yang awalnya menekan Dev, saat ini berhenti bergerak di bawah cahaya dua warna ini. August juga tampak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, wajahnya mulai terlihat panik, dan pedang panjang di tangannya yang mengarah ke lonceng tembaga melesat dengan sebuah cahaya biru. Dung dang. Lonceng tembaga mengeluarkan suara gemuruh, dan mulai berputar dengan cepat. Namun tidak peduli seberapa cepat lonceng tembaga itu berputar, lonceng tembaga itu tidak bisa mendekati Dev sedikit pun. Sedangkan pada saat ini, tubuh Dev sudah menjadi transparan, seolah-olah dia menjadi tidak terlihat, dan kemudian dua warna dari kristal naga perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Dev. Dalam sekejap, dua warna dari kristal naga itu memancarkan cahaya yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh matahari. Semua orang hanya merasakan aura yang sangat luas dan tajam seperti lautan yang memancar dari kristal naga itu. Auman naga terdengar dan kerumunan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga mereka. Kemudian, sebuah cahaya berwarna-warni menghantam lonceng tembaga yang berputar itu. Bruak. Kali ini, lonceng tembaga itu seperti kaca yang rapuh dan pecah hanya dengan sedikit sentuhan. Bab 1073, menggonggong seperti anjing. Semua orang tercengang menatap lonceng tembaga yang hancur itu. Bukankah itu adalah senjata ajaib? Sebuah senjata ajaib kenapa dapat dihancurkan dengan begitu mudah?
Aura pembunuh menghilang, dan kristal naga kembali ke dalam tubuh Dev dan cahayanya juga menghilang tanpa jejak. Keheningan memenuhi sekeliling. Semua orang menatap adegan di depan mata mereka dengan tidak percaya. Banyak dari mereka yang mulai menelan ludah mereka, dan bernafas dengan berat. Saat ini, pandangan mereka semua jatuh pada tubuh Dev. Harta karun yang ada pada Dev jauh lebih banyak dari yang kita ketahui ya. Tatapan mata Arthur membara, dia menatap Dev seperti sedang menatap seorang wanita cantik. Orang-orang yang ada di tribun penonton juga banyak yang mulai menatap Dev dengan tatapan serakah. Namun Dev tidak peduli dengan tatapan serakah itu saat ini, matanya menatap August dengan dingin. Sekarang, saya mau lihat kartu apa lagi yang kamu miliki. Dev berkata lalu pedang naga di tangannya meledak dengan keinginan membunuh dan disusul dengan tebasan. August yang melihat hal itu segera menoleh ketakutan dan saat ini dia sudah tidak peduli lagi dengan kehormatannya, tidak peduli apakah itu memalukan atau tidak. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev telah menghancurkan semangat juangnya yang tersisa. Swoosh! Sebuah luka sayatan yang dalam dan berdarah langsung terlihat di punggung August, membuat dia seketika tersandung dan jatuh ke tanah. Dev menyimpan pedang naga dan langsung mengangkat August. Ini adalah tuan muda dari keluarga King, hanya seperti ini. Sambil berkata, Dev melayangkan tamparannya, dan membuat wajah August seketika bengkak. Akui kekalahanmu, lalu menggonggong seperti anjing. Setelah Dev menamparkan August, dia berkata dengan perlahan. Perkataan Dev membuat semua orang kaget, mereka tidak menyangka Dev tidak berhenti memukuli August dan mempermalukannya seperti ini. Apakah dia berniat membuat dendam kesumat dengan keluarga King? Dev, jangan sombong, saya hanya... Piak. Tidak menunggu August selesai berbicara, Dev langsung menamparnya lagi. Dev, saya... Piak. Satu tamparan dilayangkan lagi, wajah August sudah berubah bentuk. Hentikan, hentikan. Navin bangkit berdiri dan aura membunuh dari tubuhnya muncul. Kepala keluarga King, ini adalah pertarungan, kamu ingin melanggar aturan. Eddie yang melihat hal ini langsung berteriak keras dan bertanya pada Navin. Dia takut Navin akan tiba-tiba menyerang Dev. Persetan dengan aturan itu. Navin melihat putranya sendiri dipukuli seperti anjing mati, mana mungkin dia memedulikan hal ini lagi. Namun di saat Navin ingin bergerak, tiba-tiba ada dua aura Great Grandmaster puncak yang menekannya. Lionel mencibir, kepala keluarga King yang terhormat, apakah begitu tidak tahu malu sampai ayah dan anak bekerja sama untuk memukul satu orang? Lionel, di sini tidak ada urusanmu, kedua keluarga kita tidak berselisih, menyingkirlah dari hadapanku. Tatapan mata Navin menyipit, dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Tua bangka sialan, saya menyapamu kepala keluarga King karena menghormati kamu. Yang berusia lebih tua, kamu malah berani memakiku, percaya tidak saya akan menginjak keluarga King kalian. Lionel tidak takut pada Navin, meskipun kekuatannya sendiri tidak kuat, tapi dia memiliki kekuatan keluarga raya di belakangnya, memiliki ayahnya yang mendukungnya. Kamu cari mati. Navin sudah hampir mati kesal, di hadapan begitu banyak orang, Lionel sebagai generasi penerus berani memakinya tua bangka. Melihat Navin akan menyerang, dua Great Grandmaster tingkat puncak yang dibawa oleh Lionel segera melindungi Lionel di belakang tubuh mereka. Suasana di arena seketika menjadi tegang, dan pertarungan besar akan segera terjadi. Semuanya hentikan. Arthur yang melihat hal ini mau tidak mau angkat bicara. Kalau kedua belah pihak benar-benar bertarung maka akan menjadi masalah besar, pada saatnya nanti mungkin akan menjungkir balikkan dunia, dia sebagai ketua aliansi seni bela diri, tidak akan bisa bertanggung jawab kepada Tuan Graham. Pada saatnya, pemerintahan akan turun tangan dan membubarkan aliansi seni bela diri, maka itu sudah lebih dari cukup. Kembali ke tempat duduk kalian semua, kalian tidak menganggap keberadaanku di sini. Arthur berkata dengan raut wajah dingin, aura di tubuhnya memancar, dan seketika raut wajah beberapa orang itu menjadi jelek, dan kembali duduk dengan patuh. Bab 1074, tahun depan, hari ini adalah hari peringatan kematianmu. Di sisi lain, Dev sudah memukul wajah August hingga menjadi sebuah kepala babi. Mengaku kalah atau tidak? Mengaku kalah atau tidak? Setiap Dev bertanya, dia akan menamparkan wajah August dengan keras. Saat ini wajah August bengkak seperti kepala babi, dia bahkan tidak bisa berbicara, bagaimana dia bisa mengakui kekalahannya. August hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa, tapi Dev seolah-olah tidak melihatnya. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah keluarga King kalian sangat hebat? Hari ini saya akan membunuh kesombongan dalam dirimu. Kalian keluarga King bukan apa-apa, hanya sekelompok orang rendahan. Dev memukul sambil berhitung, ini membuat Navin yang berada di tribun penonton hampir mati kesal. Melihat August yang sudah dipukuli hingga seperti ini, tatapan mata Dev berkilat dan kemudian telapak tangannya dibungkus dengan cahaya keemasan. Tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Dev sudah berniat untuk membunuhnya dan mengarahkan tamparannya ke kepala August. Semua orang melihat Dev mengabaikan peraturan dan benar-benar ingin membunuh August seketika tercengang. Hentikan.
Wiwanto yang melihat ini berteriak marah, lalu sosoknya berubah menjadi kilatan dan aura menakutkan menekan ke arah Dev. Berani mengabaikan aturan aliansi, pantas mati. Wiwanto melihat Dev benar-benar ingin membunuh August, jadi dia akan menggunakan alasan ini untuk menghabisi Dev. Dev menatap Wiwanto, tatapannya sedingin es, saya rasa yang pantas mati adalah kamu. Bam! Dev tidak menunjukkan kelemahannya, dia menghantamkan tinjunya dengan ganas ke arah Wiwanto. Kedua tinju itu bertabrakan dan membuat tanah bergetar. Wiwanto merasakan kekuatan yang luar biasa datang kepadanya, tubuhnya melangkah mundur dan merasa pergelangan tangannya mati rasa. Sedangkan tubuh Dev terhempas ke belakang dan August yang ada di tangannya terlempar ke atas tanah. August yang tergeletak di tanah berusaha mati-matian merangkak ke arah Wiwanto, dia tidak ingin mati. Jejak darah terlihat di tempat August merangkak, saat ini August sudah sangat menyedihkan, tidak lagi terlihat seperti tuan muda keluarga King. Apakah saya sudah bilang akan melepaskanmu? Saya akan membunuhmu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Melihat August yang terus merangkak ke arah Wiwanto, sepasang mata Dev menyipit dan mengarahkan sebuah tamparan ke arah August. Tamparan ini berisi semua kemarahan yang Dev rasakan di dalam hatinya selama beberapa waktu ini. Kemarahan atas ibunya yang disekap selama 20 tahun. Kemarahan karena Yuki yang ditangkap dan dijadikan kelinci percobaan. Semua kemarahan ini terus tertahan di dalam hati Dev, dan ini adalah saat yang tepat untuk meledakkannya. Dasar bocah kurang ajar, berani melakukan pembunuhan di depan mataku. Wiwanto menjadi marah, sebagai ketua Dewan Aliansi, Dev benar-benar tidak menganggap serius dirinya. Sambil berkata, Wiwanto melayangkan tamparannya dan kedua orang itu seketika bertabrakan lagi. Tubuh Dev mundur dengan cepat, sementara tubuh Wiwanto bergoyang, lalu meraih August dengan santai dan melemparkannya ke hadapan Navin dengan ringan. August. Navin segera menangkap August, melihat kondisi putranya yang menyedihkan, wajah Navin dipenuhi dengan kemarahan. Kepala keluarga, sebaiknya kita segera membawa tuan muda ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Efron menatap August yang menjadi seperti ini merasa sangat senang dalam hatinya, namun raut wajahnya tetap terlihat sangat cemas. Ayo. Navin memelototi Dev dan menggendong August dan berjalan keluar dari arena dalain sekejap. Melihat Navin membawa August pergi, Dev menatap Wiwanto dengan marah, August sudah pergi, maka kamu yang akan mewakili dia untuk mati. Suara Dev tidak keras, tapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Dev secara terang-terang menantang Wiwanto. Bukankah ini sama saja dengan cari mati, merasa dirinya sudah hidup terlalu lama di dunia? Saat Wiwanto mendengar hal itu, dia tersenyum sinis, nak, kamu terlalu arogan, apakah kamu merasa karena sudah mengalahkan August, kamu sudah tidak tertandingi? Saya tidak tahu apakah saya tertandingi atau tidak, yang saya tahu, hari ini kamu harus mati, berani menangkap pacarku, saya tidak akan mengampunimu. Setelah Dev bicara, keinginan membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya, aura pembunuh yang tidak ada habisnya memenuhi udara dan mata Dev mulai menjadi merah. Bab 1075, pertarungan yang tidak mementingkan nyawa. Merasakan aura pembunuh dari tubuh Dev, Wiwanto tidak berani melambat, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih samar, dan menggertakkan giginya sambil berkata, kamu terus memprovokasiku berulang kali, hari ini kalau saya tidak membunuhmu, bagaimana saya bisa meyakinkan publik ke depannya? Dev tidak memedulikan Wiwanto, kekuatan naga ilahi melingkar di atas kedua tinjunya dan auman naga yang memekakkan telinga kembali terdengar, aura di tubuh Dev juga meningkat. Tubuh yang bersinar dengan cahaya keemasan itu meledakkan kekuatan yang tidak ada habisnya. Bam bam bam. Dev langsung melemparkan 3 pukulan berturut-turut, masing-masing pukulannya dilintasi oleh seekor naga emas, hembusan angin kencang bersiul dan membuat udara bergetar. Cari mati. Wiwanto yang melihat hal itu segera mengayunkan tinjunya dengan keras untuk melawan, setiap tinjunya bagaikan sebuah meriam yang melaju kencang, dan menghantam tinju Dev dengan keras. Bam bam bam. Suara-suara ledakan membuat langit dan bumi hancur, jalanan bergemuruh, dan gelombang energi yang tidak berujung langsung menjungkir balikkan orang-orang yang ada di tribun. Great Grandmaster tingkat puncak memanglah Great Grandmaster tingkat puncak, kekuatan August memang sudah hampir mendekati Great Grandmaster puncak tapi jika dibandingkan dengan Wiwanto, kekuatannya masih kalah. Dev menggertakkan giginya, kekuatan spiritual di tubuhnya digunakan seolah-olah itu gratis, satu pukulan demi satu pukulan dilayangkan, dan auman naga terus bergema di langit, mengguncang hati semua orang. Wiwanto mengernyitkan keningnya, energi di tangannya juga tidak berhenti diayunkan, tidak perlu waktu lama, keringat dingin sudah bercucuran di kening Wiwanto. Sebaliknya, Dev seolah sudah menggila, seekor naga emas melayang di atas kepala Dev, dan setiap pukulannya terdengar suara auman naga. Namun saat ini, cahaya keemasan di tubuh Dev sudah semakin redup, dan auman naga tidak lagi memekakkan telinga. Tidak lama kemudian, sudah belasan tinju dilayangkan, naga emas yang melayang di atas kepala Dev menghilang dan kekuatan naga ilahi terkuras karena Dev yang menggunakannya dengan putus asa, kekuatan spiritual yang ada di dalam dantian Dev juga sudah mengering. Bertarung melawan August dan Wiwanto secara berturut-turut, membuat Dev sudah hampir tidak bisa bertahan meskipun dia memiliki lebih banyak kekuatan spiritual.
Namun pada titik ini, tubuh Wiwanto juga bergoyang, dan jelas dia juga sudah kehabisan energinya. Ah! Dev menggunakan sisa terakhir dari energi spiritualnya, dan melayangkan sebuah pukulan. Tubuhnya akhirnya tidak mampu menopang lagi dan setengah berjongkok di atas lantai, keringat dingin membasahi keningnya. Wiwanto terpukul mundur oleh pukulan itu, raut wajahnya menjadi sangat pucat dan bernafas dengan terengah-engah. Saat ini raut wajah Wiwanto terlihat garang dan tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Dia sudah tidak sabar ingin menamparkan Dev sampai mati, tapi saat ini tenaga di dalam tubuhnya sudah hampir habis. Dev ini juga terlalu kuat bukan? Semua orang menatap Dev dengan kaget. Dia seorang diri bertarung melawan August dan Wiwanto secara berurutan, dan saat ini dia juga sudah berhasil menguras energi yang ada di dalam tubuh Wiwanto. Matilah. Mata Dev sudah memerah, lalu dia mengamuk dan menyerang Wiwanto seperti seekor banteng. Dev yang sudah kehabisan kekuatan spiritual mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk melawan Wiwanto, walau harus menggunakan giginya untuk menggigit, dia juga akan membalaskan dendam Yuki. Melihat Dev yang menerjang dengan gila, Wiwanto menggertakkan giginya dan menggunakan energi terakhirnya untuk memukul pundak Dev dengan keras. Krek. Suara tulang hancur yang nyaring terdengar, pundak Dev langsung hancur oleh pukulan itu, namun Dev tidak berhenti, dia menggunakan kepalanya untuk menghantam kepala Wiwanto dengan keras. Pertarungan yang buas dan tidak mementingkan nyawa ini, membuat semua orang merinding. Kepala Wiwanto langsung terbentur dan berdarah, wajahnya berlumuran darah dan sangat menyeramkan saat dilihat. Sambil menyeka darah dari kepalanya, Wiwanto seketika mengamuk. Saya akan membunuhmu. Petik 2. Wiwanto berteriak marah, sebagai kepala Dewan Aliansi, semua orang sangat menghormatinya, mana pernah dia dipermalukan seperti ini. Sedangkan saat ini Dev benar-benar mempermalukannya di hadapan banyak orang. Dan membuat dia harus bertarung dengan Dev seperti orang bodoh. Saya juga akan membunuhmu. Mata Dev membelalak dan penuh dengan kemarahan, saat ini dia sudah siap bertarung dengan nyawanya. Wiwanto menggigit ujung lidahnya dengan keras, darah menyembur keluar dan diikuti dengan aura di dalam tubuh Wiwanto yang mulai meningkat. Bersambung.